Suatu hari di masa depan, portal terbuka di antara dunia nyata dan dunia game. Tubuh sebagian orang berubah dan mereka menjadi player dengan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh sistem. Manusia mulai menjarah sumber daya dungeon secara rakus. Pada saat itu, sebuah dungeon tingkat abyss muncul. Penguasanya adalah Adilasai, Immortal Prince of Darkness yang membuat manusia sama sekali tidak berdaya. Sebuah skuad kuat dikumpulkan untuk melancarkan ekspedisi militer guna merebut dungeon tersebut dengan tujuan menghancurkan bos dalam satu serangan. Namun level Prince of Darkness sama sekali tidak mereka ketahui. Titik balik terjadi ketika dua pasukan akhirnya bertabrakan. Adilasai memerintahkan kehancuran. Ia menegaskan agar semua orang dibunuh tanpa pengecualian. Pertempuran besar antara manusia dan demon pun dimulai. Prince of Darkness turun langsung ke medan perang. Membunuh manusia bukanlah hal sulit baginya. Barisan prajurit sisi cahaya menjadi semakin menipis. Adilasai merendahkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka terlalu lemah dan bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Beberapa proyektil melesat ke arahnya, namun semuanya ditepis dengan mudah. Prince of Darkness mempertanyakan apakah mereka datang hanya untuk menemui kematian mereka sendiri. Seorang hero dengan halo di kepalanya menyatakan bahwa player biasa tidak akan pernah sebanding dengannya. Ia menambahkan bahwa Adilasai harus bersiap menerima balasan yang setimpal. King of Darkness memerintahkannya untuk menyingkir dari hadapannya. Amarahnya meledak. Setelah itu, ia menghilang dari tempatnya berdiri dan langsung bertarung melawan sang hero dalam duel hidup dan mati. Untuk mengacaukan musuhnya, ia melakukan manuver udara yang indah dan mematikan. Begitu menemukan momen yang tepat, ia muncul tepat di depan prajurit sisi cahaya. Prajurit itu terkejut dan ketakutan, lalu mencoba menghindar dengan canggung saat Adilasai mengayunkan pedangnya. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka terhempas dari langit ke tanah. Prajurit sisi cahaya itu merasakan rasa sakit luar biasa hingga nyaris menjerit. King of Darkness mendarat setelahnya. Adilasai mendesis dengan nada meremehkan dan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ia lalu mengayunkan senjata utamanya. Ekspresi wajah sang hero menghilang. Hero meminta Adilasai menyerah jika masih menghargai nyawanya dan mengklaim bahwa ia berasal dari gunung kecil. King of Darkness mempertanyakan maksudnya. Rekan berambut merah dari prajurit yang terdesak itu menyampaikan ancaman. Hero itu mengungkapkan bahwa rakyat Adilasai telah ditawan. Ia mengancam akan membunuh mereka semua jika Adilasai tidak menghentikan perlawanan tersebut. Prince of Darkness terdistraksi dan menerima serangan serius. Serangan itu membuat darah mengalir dari mulutnya. Adilasai dengan marah mempertanyakan keadilan yang mereka banggakan saat mereka sendiri menawan rakyatnya. Hero itu menjawab bahwa mereka hanya menggunakan seluruh kekuatan mereka. King of Darkness merasa dirinya sedang dipermainkan. Amarahnya semakin memuncak. Transformasi musuhnya menjadi pertanda buruk bagi prajurit sisi cahaya. Adilasai menyatakan bahwa ia akan membawa mereka ke dunia berikutnya. Cahaya merah terang menyinari seluruh medan perang. Ledakan dahsyat terjadi dan menciptakan kawah besar di medan pertempuran. Raid terhadap bos berakhir dengan kematiannya. Segalanya tampak tenang setelah itu. Namun kisah Prince of Darkness tidak berakhir di sana. 10 tahun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Seorang Archer memerintahkan agar formasi tetap dijaga dan tidak terpencar. Ia menegaskan bahwa mereka harus mencapai dungeon. Rekannya mendukung perintah tersebut. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian seorang prajurit berzirah. Ia hanya sempat membuka mulut karena takut. Sebuah pohon raksasa tumbang dan menghancurkannya hingga tidak tersisa apapun. Peringatan untuk berhati-hati terdengar dari pasukan kecil itu. Sebuah monster besar muncul di hadapan para prajurit sambil membawa tongkat yang dulunya adalah pohon hidup. Begitu monster itu mengayun, manusia langsung berhamburan. Beberapa orang tidak sempat lolos dari kematian. Makhluk raksasa itu berhasil melakukan serangannya. Seorang gadis berpikir bahwa mereka baru saja memasuki dungeon, namun sudah banyak yang mati. Ia memerintahkan para pemuda yang tampak setengah siap tempur untuk maju bertarung. Salah satu dari mereka yang paling berani mengatakan bahwa tugas mereka hanya mengumpulkan sumber daya. Seorang fighter memotong pembicaraan dan menyuruh mereka diam sambil mempertanyakan siapa yang membawa mereka ke tempat itu. Dalam benak MC muncul kesadaran bahwa mereka ingin menggunakan mereka sebagai umpan. Reward untuk mengalahkan elite monster memang tinggi, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara mengalahkannya.
Archer itu menimbang bahwa dengan mengorbankan nyawa orang-orang tak berharga, kekuatan prajurit yang baik bisa dipertahankan. MC ingin kembali hidup demi Xiaxia. Ia pernah membaca tentang Stitch di buku referensi. Ia tahu bahwa jika titik lemah diserang, musuh akan tumbang. Menemukan titik itu tidak terlalu sulit baginya. MC berjanji dalam hati bahwa ia akan kembali hidup. Tiba-tiba sebuah panah melesat. Panah itu menembus organ vital MC. Archer itu mengeluh bahwa pandangannya terhalang. MC diliputi keterkejutan dan berpikir bahwa ia tidak boleh mati. Ia teringat janji yang dibuatnya kepada orang terpenting dalam hidupnya, yaitu adiknya. Namun monster itu tidak peduli. Makhluk tersebut menghantam tubuh MC yang tergeletak dengan batang kayu tanpa ampun. Sesaat kemudian darah menetes dari senjata itu. Jari-jari MC tampak tidak lagi bernyawa. Sesuatu berwarna biru muncul di langit menyerupai sebuah jiwa. Substansi itu masuk ke dalam tubuh MC. Para prajurit tidak memahami kekuatan tak dikenal apa yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Jantung MC mulai berdetak kembali. Archer itu kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia menyadari bahwa MC bangkit kembali dari kematian dan bahkan bertahan dari serangannya. Dalam benaknya, ia mengumpat karena merasa MC adalah bajingan. Proses kelahiran kembali jiwa itu memakan sedikit waktu. MC kemudian mengalihkan pandangannya. Ia menatap tajam makhluk besar yang telah menghancurkannya dengan batang kayu. Dengan satu ayunan pedang, MC memberikan critical hit ke titik lemah monster tersebut. Sebagai hasilnya, MC memperoleh 2000 experience points dan mencapai level 5. MC heran karena makhluk kecil sepertinya berani menyerangnya. Para prajurit lain tidak percaya bagaimana pendatang baru itu mampu membunuh makhluk sebesar itu dalam satu serangan. Archer itu marah dan mengira MC telah curang serta mencuri experience miliknya. Dalam benak MC muncul pemahaman bahwa semakin tinggi levelnya, semakin kuat dirinya. Ia menganggap sistem ini menarik dan berniat mempelajarinya nanti. Program kemudian melaporkan bahwa identitas bos telah dikenali. Demon King kembali pada saat itu juga. Sebuah skeleton berjubah muncul di hadapan para prajurit. Ia mulai membentuk black magic di tangannya. Sesaat kemudian prajurit berzirah terbunuh. Rekannya berdiri menunggu sebuah keajaiban. Namun berkat kekuatan MC, musuh itu segera dikalahkan. MC tidak mendapatkan experience dari membunuh monster tersebut. Sebagai gantinya, ia memperoleh conquest points yang bisa digunakan untuk membuka hak baru. Kini hanya Conqueror's Gaze yang terbuka, memungkinkan MC melihat level dan kelas musuh. MC berniat membunuh para player, tetapi ia tidak tahu bagaimana reaksi sistem terhadap tindakan itu. Archer tersebut berada di level 20. Ia terlalu kuat untuk dihadapi MC saat ini. MC menyerahkan potion kepada Kapten. Itu adalah bagian dari rencananya karena begitu poinnya cukup, ia akan menyingkirkan Archer tersebut. Gadis itu bertanya-tanya dari mana MC memperoleh kekuatan sebesar itu dan berniat mengujinya dalam pertarungan melawan bos. Tiba-tiba, api biru muncul di medan perang. Salah satu prajurit menyadarinya dan berteriak mempertanyakan asalnya. MC menyadari bahwa itulah bos dungeon tersebut. Api itu semakin membesar. Sebuah wajah bertulang muncul dari dalam nyala api. Makhluk itu adalah seekor dragon raksasa level 20 dengan warna putih dan merah. Archer memerintahkan semua orang agar tidak panik dan meyakinkan bahwa mereka bisa menghadapinya. MC tidak dapat memikirkan pilihan yang lebih baik selain melarikan diri. Archer berteriak dari belakangnya bahwa setelah ia membunuh makhluk itu, ia akan mengurus MC. Dragon itu memutuskan untuk tidak ragu dan langsung memuntahkan api biru dari mulutnya. Para prajurit segera mengambil posisi bertahan dan mulai menahan serangan. Pada saat yang sama, prajurit jarak jauh, magician dan archer melancarkan serangan balasan. Namun semua serangan itu tampaknya sama sekali tidak berdampak pada monster tersebut. Makhluk itu telah beralih ke bentuk dengan heart yang terbuka. Dalam benak MC muncul kesadaran bahwa waktunya hampir tiba. Seorang prajurit berteriak agar mereka membunuhnya selagi heart itu terekspos. Tiba-tiba tubuh prajurit itu diselimuti cahaya ungu. Dalam sekejap baik dirinya maupun rekan-rekannya hangus terbakar oleh jenis api baru tersebut. Para magician dan archer tetap menyerang dari kejauhan tanpa henti. Namun sebuah shield khusus mengelilingi tubuh makhluk itu dan mencegah semua serangan jarak jauh menembusnya. Fenomena ini sangat mengejutkan sang archer. Ia menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa mendekat untuk bertarung jarak dekat. Pada saat itu, MC merasa bahwa inilah waktunya untuk bergerak. Ia berlari lurus ke arah dragon tanpa rasa takut terhadap kematian.
Archer mencoba menghentikannya dan memperingatkan bahwa MC akan mati. Namun Hart makhluk itu sudah berada sangat dekat dengan MC. Beberapa ayunan pedang yang presisi langsung mengakhiri pertempuran. Gadis itu jelas merasa iri melihat kemenangan tersebut. Hart yang terlihat pada tahap kedua sebenarnya hanyalah umpan bagi mereka yang bodoh. Pada tahap pertama, Dragon menghembuskan api yang memberikan efek akumulatif terus-menerus kepada musuh. Pada tahap kedua, Hart melepaskan jenis api berbeda yang membakar musuh yang telah terinfeksi. Inilah alasan mengapa mendekati makhluk itu pada tahap pertama adalah tindakan mustahil. Dengan memahami pola ini, mengalahkan monster tersebut bukanlah hal yang sulit. Setelah serangan akurat dari MC, makhluk itu mengeluarkan suara kematian. Di kehidupan sebelumnya, MC telah membunuh beberapa monster sejenis. Ia memperoleh 100 poin dan dapat membuka hak baru. Sistem menawarkan untuk membuka dungeon bindings. MC menyetujuinya. Setelah itu, sejumlah besar hidden abilities muncul di hadapannya. Namun sebelum sempat mempelajarinya, beberapa fireball melesat ke arahnya. Sesaat kemudian, ledakan terjadi di lokasi tersebut. Archer menyatakan bahwa serangan itu adalah balasan dan mengejek MC karena dianggap terlalu tidak berpengalaman untuk menandinginya. Bos telah dikalahkan. Kini saatnya membuka secret dungeon. Para prajurit Archer mulai membunuh petarung yang lebih lemah sebagai pengorbanan. Para korban memohon agar dilepaskan, namun gadis itu sama sekali tidak peduli. Sesaat kemudian ia menembus kepala salah satu prajurit dengan anak panahnya. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya mengapa dungeon belum juga terbuka dan apakah jumlah korban masih belum cukup. Bayangan yang familiar muncul di belakang salah satu petarung. Itu adalah MC. Ia mulai membantai para prajurit Archer. Gadis itu menyadarinya terlambat. Untuk membunuh para player, MC memperoleh poin. Ia mendapatkan 800 poin. Dalam kebingungan, sang gadis menggunakan skill miliknya untuk memeriksa level MC. Ia melihat bahwa level MC berada di angka 5 dan berasumsi bahwa MC hanya mengasah kemampuan bertarungnya. Ia memerintahkan anak buahnya agar tidak takut dan membunuh MC. Seorang prajurit level 10 bernama Luren segera berlari menuju MC. MC mengulurkan tangannya ke depan dan mulai membentuk magic. Sesaat kemudian, kilatan petir kecil melintas di udara. Serangan itu menghantam tubuh prajurit tersebut dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam pikirannya, Luren mempertanyakan bagaimana seorang warrior bisa menggunakan spell. Pada saat itu, pedang MC menebas tubuhnya. Luren menyimpulkan bahwa kelas asli MC adalah magician. Ia masih mencoba menyerang dengan kapaknya, namun MC menangkap ujung kapak itu dengan satu tangan tanpa rasa takut. Luren tidak dapat memahami bagaimana serangannya bisa dihentikan hanya dengan satu tangan. Pedang MC kembali bergerak. Dengan membunuh lawan sekuat itu, MC memperoleh 1000 poin. Gadis itu bertanya-tanya kelas apa yang dimiliki MC hingga mampu mengalahkan prajurit level 10. Sebuah ide muncul di benak gadis itu untuk menyerang dengan semua orang sekaligus. Ia menganggap 2 prajurit berzirah sudah cukup. Setelah dungeon berhasil diikat, MC menerima banyak passive skills. Ia juga dapat menggunakan Conqueror Points untuk mempelajari ability khusus monster dungeon. Dungeon Binding menghabiskan 200 Conqueror Points. Tanpa ragu, MC membuka ability Sender dengan biaya 50 poin. Namun jumlah lawan masih terlalu banyak, membuatnya harus berpikir ulang. Tiba-tiba, Archer menyerang dan menembakkan panah ke arah MC. Anak panah itu menancap di bahunya. Hantaman tersebut menjatuhkannya ke tanah, namun MC segera berdiri kembali dan mengambil posisi bertahan. Gadis itu menyatakan bahwa satu tangan MC sudah tidak berguna lagi dan ingin melihat bagaimana ia akan bertarung sekarang. MC menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan tangan itu. Sesaat kemudian, salah satu Archer kepercayaan gadis itu kehilangan kepalanya. Sesuatu yang mengerikan mulai muncul di hadapan mereka. Salah satu prajurit berteriak bahwa ia pernah melihat spell itu sebelumnya. Ia berteriak agar semua orang menghentikan serangan dan dengan suara gemetar mempertanyakan apakah itu benar-benar dirinya. Seorang skeleton mage beserta rombongannya muncul di hadapan mereka. Sebuah monster besar bersenjata gada mulai bergerak menuju sang Archer. Gadis itu bertanya-tanya mengapa Stitch juga muncul di tempat ini. Para makhluk mulai bergerak secara terkoordinasi. Seolah-olah ada seseorang yang mengendalikan mereka. Semua makhluk mengerumuni Jokin. MC tidak menyangka bahwa ia mampu memanggil dan menundukkan makhluk-makhluk dungeon ini. Archer meluapkan kemarahannya dan mempertanyakan dari mana MC memperoleh ability seperti itu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah artifak yang hanya bisa digunakan satu kali. Ia sebenarnya ingin menggunakannya di akhir untuk menghadapi bos. Namun kini ia tidak punya pilihan lain. MC memperhatikan benda di mulut gadis itu dan bertanya-tanya peluit macam apa itu. Tiba-tiba suara-suara mulai
terdengar dari dalam hutan. Itu adalah gerombolan bis buas yang mendengar bunyi panggilan tersebut. Jarak antara mereka dan medan kematian semakin menyempit dengan cepat. Bears dan Boris tidak menyisakan skeleton maupun zombie. Gadis itu menggunakan epic item yang ia terima dari Chairman. Ia menyatakan bahwa monster MC tidak akan mampu menandingi beast miliknya. MC membalas dengan dingin dan menegaskan bahwa ia masih memiliki kartu truf lainnya. Pada saat itu juga, sebuah bayangan raksasa menjulang di atas Archer. Itu adalah monster besar yang sebelumnya telah mereka temui di medan perang. Makhluk tersebut dengan sengaja memamerkan kaki tulangnya yang masif. Tak lama setelah itu, sebuah dragon raksasa muncul di belakang MC. Itu adalah dragon yang telah MC hancurkan tidak lama sebelumnya. Gadis itu kehilangan kepercayaan dan menyadari bahwa bahkan bos pun tunduk kepadanya. Ia berkata agar MC membunuhnya dan melupakan harapan untuk tetap hidup. MC meminta penjelasan yang lebih rinci. Gadis itu menjelaskan bahwa mereka datang untuk merebut dungeon ini atas perintah Chairman Bloodline Guild bernama Stalker. Tujuan Stalker adalah memperoleh high-class equipment. MC menyatakan bahwa ia tidak peduli siapapun yang menghalanginya dan bahwa orang tersebut akan mati. Gadis itu menegaskan bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dan menyuruh MC untuk tidak melupakannya. MC menyatakan bahwa itu adalah kata-kata terakhirnya. Wajah Archer berubah pucat kebiruan. Dragon itu mulai mengisi serangan di dalam mulutnya. Karena membunuhnya, MC menerima 5.000 poin. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki MC mulai terbelah. Jumlah player yang dibutuhkan telah tercapai dan pengorbanan telah dilakukan. Secret Dungeon pun terbuka. MC menyadari bahwa ini berarti ada equipment bagus yang tersembunyi di dalamnya. Ketika MC mendekat, sistem memperingatkannya bahwa tingkat bahaya di tempat itu sangat tinggi. MC menyatakan bahwa dirinya adalah makhluk paling berbahaya di sana. Saat advokat MC membuka equipment miliknya, ia merasa bahwa breastplate yang dikenakannya terlalu lemah. Ia memutuskan untuk mengganti gear sebelum masuk lebih dalam. Ia menyadari bahwa player selalu mengumpulkan item setelah kill dan kini giliran dirinya. Ia memerintahkan para undead miliknya untuk mengambil seluruh artifak dari mayat. Dalam waktu singkat, semua tubuh di medan perang menjadi telanjang. Para undead bersorak dengan liar karena berhasil menyenangkan pemimpin mereka. Sistem memiliki fungsi transformation sehingga tidak ada yang bisa menebak bahwa MC adalah pembunuh mereka. Sistem juga menyediakan storage area untuk menyimpan item yang tidak diperlukan. MC merasa dirinya kini siap untuk masuk ke dalam dungeon. Rasa takut masih tersisa, namun tidak ada jalan mundur. MC melangkah melewati gerbang. Ia kemudian menemukan dirinya berada di aula besar dengan beberapa pilar menjulang di hadapannya. Sebuah kastil yang terasa familiar. MC bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar pernah berada di sini sebelumnya? Pada masa lalu, semua kepemilikannya telah diubah menjadi dungeon. Monster yang hidup di sana juga berada di bawah kendalinya. Namun kini panggilan itu tidak bisa digunakan di tempat ini. Salah satu patung tiba-tiba membuka matanya. Ia menggenggam kapaknya dengan lebih mantap. Dua Stone Guardian muncul di hadapan MC. Masing-masing berada di level 40. Pemandangan ini sesuai dengan yang ia perkirakan. Namun tiba-tiba, pintu utama di aula itu terbuka. Para penjaga berlutut. Dengan cara itu, mereka menyatakan kepatuhan. Mereka mengundangnya untuk masuk. MC menyadari kemungkinan adanya jebakan di dalam. Namun ia tidak peduli. Yang terkuatlah yang akan bertahan. MC merenungkan kapan terakhir kali Adela Sai merasakan ketakutan. Yang terpenting baginya sekarang adalah menguasai tempat ini dan mendapatkan equipment. Meski demikian, fakta bahwa penjaga gerbang berada di level 40 sedikit mengusiknya. Sepasang mata muncul dari celah dinding. Sesaat kemudian, demon merah yang dipenuhi aura jahat muncul di area tersebut. MC bahkan sempat terjatuh karena terkejut. Para demon mengancam bahwa MC akan menjadi makanan mereka. MC mengamati mereka dan menyadari bahwa mereka semua adalah undead. Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah ahli dalam menghadapi ras mereka. Para makhluk itu menatapnya dengan kebingungan. Tanpa ragu sedikit pun, MC menggunakan skill yang memberikan 100% damage tambahan kepada monster jenis tersebut. Kini, Spider ikut bergabung dalam pertempuran. Salah satu cairan ludah mereka mengenai kepala MC. Untuk mengatasinya, MC melepaskan magic dari tangannya. Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu tersengat listrik. Karena membunuh mereka, MC memperoleh 5 poin. Ia menganggapnya sebagai pemanasan yang bagus. MC merasa bahwa tantangan di dalam akan jauh lebih sulit dari ini. Dengan Conqueror Points yang ia miliki, ia dapat mempelajari beberapa ability.
Ability pertama yang tersedia adalah Fireball. MC memutuskan untuk mengambilnya. Saat mencapai ruang bos, ia merasa penasaran seberapa kuat makhluk di dalamnya. Ia membuka pintu secara perlahan. Di hadapannya, MC melihat sebuah pentagram besar di lantai. Kesadaran pun muncul di benaknya. Darah dibutuhkan untuk membangkitkan bos. Tidak ada pilihan selain mengikuti aturan tersebut. MC mengakui bahwa ia tidak benar-benar menginginkannya, namun berharap keberuntungan berpihak padanya. Benang-benang berdarah mulai muncul dari lantai, kemudian tangan bos muncul. MC menyadari tanpa keraguan bahwa kini ia tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Selena, seorang vampire level 40, bangkit sepenuhnya. Vampir itu menghina MC dan mempertanyakan keberaniannya memecahkan segel dengan darah kotor. MC tidak membuang waktu dan langsung melepaskan fireball ke arahnya. Ia berharap magic itu setidaknya memberikan sedikit damage. Dengan cara ini, MC ingin mengetahui perbedaan kekuatan antara dirinya dan evil spirit level tinggi. Bayangan bos mulai muncul dari api yang dihasilkan. Selena menyatakan bahwa usaha MC sia-sia dan tidak akan melukainya. Wajahnya berubah semakin buas. Ia berputar dalam tarian mengerikan dan bergerak ke belakang MC dalam sekejap. MC sempat merasakan kehadirannya, namun sudah terlambat. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa. Tubuh MC menembus pintu depan dan terlempar keluar. Setelah itu, ia jatuh bebas. Dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya, MC berhasil mendarat dengan kedua kaki. Ia kemudian memuntahkan darah yang tertahan di tenggorokannya. MC menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Aksi lanjutan sang vampire pun segera menyusul. Ia bergerak seketika ke arah MC dan kembali melancarkan critical blow. MC berusaha menahan serangan itu dengan pedangnya. Namun, sang vampire mengerahkan seluruh kekuatan dan power ke dalam satu hantaman tersebut. Tekanan luar biasa itu membuat bilah pedang MC retak lalu patah menjadi dua. Gelombang kejut dari benturan itu melemparkan tubuh MC ke samping. Tubuhnya menghantam tumpukan batu dengan keras. Vampires itu menyatakan bahwa dirinya tidak sabar untuk mencicipi darah MC. Ucapan itu justru membuat MC tersenyum tipis. Vampire itu menambahkan bahwa MC akan membayar kejahatannya. Namun ada sesuatu yang terasa salah pada darah itu. Begitu setetes darah menyentuh lidahnya, ia langsung menjauh dari MC. Dalam setiap perjamuan, para vampires dapat melihat ingatan dari darah yang mereka cicipi. Pada saat itu, sang gadis menyadari siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Ia berteriak dengan histeris bahwa itu adalah Adilasai. Ia menyatakan bahwa MC telah datang untuk membebaskannya. MC merasa terganggu oleh hal tersebut, namun ia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun juga, vampires itu telah mengejarnya 200 tahun yang lalu. MC merasa canggung untuk membunuhnya karena hubungan bersahabatnya dengan Vampire Lord. Karena itu, di kehidupan sebelumnya, MC menyegelnya selama 100 tahun. Pada saat itu, MC mengatakan bahwa suatu hari ia akan melepaskan segel tersebut dan menikahinya. Para penjaga tidak pernah menyerangnya karena MC adalah pencipta segalanya di tempat itu. MC mengingat bahwa tanpa keputusasaan, ia tidak akan pernah membuka segel tersebut. Ia memerintahkan vampire itu untuk menjaga jarak. MC menyadari alasan mengapa dirinya berada di tempat itu. Vampires itu menyatakan bahwa orang-orang keji telah mengalahkan MC dengan cara yang keji pula. Ia menawarkan diri untuk membalas dendam atas nama MC. MC menyatakan bahwa vampir itu mengetahui sikapnya sejak awal. Vampires itu mengakui bahwa ia memang tahu. Ia menyatakan cintanya kepada Adilasai tanpa ragu. Pada saat itu, sesuatu mulai mengganggu MC dengan sangat kuat. Tubuh MC telah terinfeksi vampire venom. Tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat dibanding manusia biasa. Vampires itu mengatakan agar MC tidak khawatir karena ia akan membantu menyelesaikan urusan dengan para bajingan tersebut. Ia tampak dapat diandalkan dan dengan bantuannya banyak kesulitan bisa diatasi dengan mudah. MC menanyakan apakah vampire itu memiliki high level equipment. Vampires itu langsung menjawab bahwa ia perlu berpikir sejenak. Jawaban itu sedikit membingungkan MC. Vampires itu mengatakan bahwa ia akan segera kembali lalu berlari ke arah pintu. Ia kembali sambil menyerahkan sebuah robe kepada MC. Robe itu adalah ciptaan progenitor para vampires. MC memastikan bahwa itu adalah magical robe. Rarity item tersebut berada di tingkat epic.
MC menyadari bahwa item itu bahkan bisa di-upgrade. Vampires itu bertanya apakah MC benar-benar dapat melihat apa saja yang tersedia bagi para player. MC semakin terkejut oleh kemungkinan yang dimiliki kaum fana. Kini saatnya bagi MC untuk mengganti pakaiannya. Robe itu mulai berubah bentuk. Ia berubah menjadi suatu substansi tertentu dan menyatu dengan tubuh MC. Setelah proses itu selesai, MC tidak hanya mendapatkan high level equipment. Ia juga memperoleh seorang subordinate level 40. Sebuah topeng mengerikan muncul di wajah MC. Saatnya meninggalkan dungeon ini dan kembali ke dunia manusia. Dalam perjalanan keluar, patung-patung prajurit kembali berdiri di posisi semula. Di dunia player, segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang. Identitas asli juga harus disembunyikan. Vampire yang mendekati pintu keluar mulai merasakan getaran. Ada dinding tak terlihat yang menghalanginya untuk lewat. MC menyadari bahwa ia terlalu larut dalam pikirannya dan melupakan hal tersebut. Dahulu, untuk mencegah vampire itu melarikan diri, MC telah memasang barrier. Kunci untuk membuka barrier itu adalah senjatanya. Namun MC tidak tahu di mana senjata itu berada sekarang. MC menyatakan bahwa ia belum bisa menghilangkan barrier tersebut. Ia berjanji akan kembali begitu menemukan caranya. Vampire itu mengeluh bahwa MC terlalu memanjakannya hingga terus menahannya. Ia menyatakan bahwa ia akan menunggu kepulangan MC dengan penuh cinta. MC melewati gerbang tanpa hambatan. Pemandangan itu membangkitkan kenangan saat ia masih menjadi penguasa monster dan undead. Ia kemudian teringat ucapan seorang prajurit. MC menyadari bahwa dirinya memang memiliki beberapa kelas. Pada masa itu belum ada poin, tetapi ability tetap bisa dibuka. Kini saatnya pergi. Namun sebelum itu, MC harus mengganti pakaian karena equipment sebagus itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Setelah selesai, MC mendekati portal biru. MC menyatakan bahwa dunia player akan menjadi tempat balas dendamnya. Portal identik terbuka di tengah kota. Beberapa orang dengan setelan mahal sedang merokok di sekitarnya. Fotografer dan reporter juga hadir di sana. Para adventurer membanggakan trofi yang mereka peroleh. Beginner dungeon tidak memiliki batasan level. Salah satu prajurit menyatakan bahwa jika ia masuk, ia tidak akan menyisakan apapun. Rekannya menyuruhnya tenang dan bertanya apakah ia melihat seseorang keluar. Pertama-tama, sepasang kaki muncul dari portal, kemudian seluruh tubuhnya. Itu adalah MC, Reincarnated Prince of Darkness. MC memerintahkan sistem untuk menutup jalur di belakangnya. Artificial Intelligence segera melaksanakan perintah tersebut. Dalam sekejap, pintu portal menghilang. Para penonton memandang MC dengan kebingungan. MC harus menyamar sebagai salah satu dari mereka. Untungnya ia masih bisa mengendalikan link dungeon. Seorang reporter mengumumkan bahwa satu player telah kembali dari Burial Fields. Para adventurer segera mendekati MC dan meminta agar ia menjual high quality equipment. Seorang fighter bertanya apakah MC adalah bagian dari mereka. Seorang prajurit bertubuh besar marah dan menuntut penjelasan tentang keberadaan anggota lain. MC berbohong. Ia mengatakan bahwa terjadi situasi di mana tidak ada yang mau mengikuti Kapten Archer. Kapten tersebut kemudian mulai membunuh semua orang. MC menyatakan bahwa dirinya adalah yang terlemah sehingga ia bersembunyi dan berhasil bertahan hidup. Prajurit itu menuduh MC berpura-pura dan menegaskan bahwa MC memiliki equipment. MC menyatakan bahwa prajurit itu tampaknya mengetahui terlalu banyak. Ekspresi wajah prajurit itu berubah. Ia mulai memahami sesuatu. MC menegaskan bahwa dialah yang memerintahkan kapten untuk membunuh yang lain. Prajurit itu menyerang MC dengan niat membunuh. Prajurit itu menggeram dan mengayunkan senjatanya. Sebagai balasan, MC hanya menyeringai. Seseorang memanggil nama rutin dari belakang prajurit itu dan memerintahkannya untuk berhenti. Prajurit itu terpaksa mendengarkan rekannya. Orang yang berbicara adalah Chairman Bloodline Guild bernama Stoker yang meminta maaf atas sikap temannya. Stoker menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Prajurit itu mempertanyakan apakah mereka akan membiarkan MC pergi begitu saja. Stoker menjawab bahwa hukum berada di atas segalanya dan ada banyak saksi di tempat itu. General Manager dari Players Union juga hadir di sana. Saat itu bukan waktu yang tepat untuk pertikaian terbuka, namun Ruden tetap menegaskan bahwa mereka tidak bisa begitu saja membiarkan MC pergi. Stoker menyetujui hal itu. Ia menyarankan agar identitas MC diperiksa terlebih dahulu. Stoker menambahkan bahwa jika ingin membunuhnya, lakukan dalam satu serangan tanpa bukti. MC terlihat masih sangat muda namun sudah terlibat aktivitas ilegal. Ia tersenyum tetapi siap menusuk pada saat yang tepat. MC menyadari bahwa ia harus menyingkirkan orang itu secepat mungkin. Setelah itu, MC dipanggil oleh General Manager Players Union bernama Lau. Lau bermaksud memeriksa level MC untuk keperluan identifikasi. MC mempertanyakan alasan pemeriksaan tersebut. Ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk menolak karena Lau berada di level 45. MC memikirkan bahwa orang ini seperti
seperti harimau yang sedang berjongkok. Sistem menampilkan bahwa Lau sedang memeriksa seorang pendatang baru level 10. Lau bertanya bagaimana MC bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup. MC menjawab bahwa ia juga telah menebas semua yang lain. Lau mengira itu adalah lelucon. MC menanggapi bahwa jika itu bukan lelucon, maka itulah kenyataannya. Lau menjelaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas operasional dan manajemen union. Ia menegaskan bahwa membunuh player bukanlah urusannya. Karena MC telah mencapai level 10, Lau memberikan kartu identitas kepadanya. Hukum tidak berlaku di dalam dungeon sehingga hal itu cocok bagi MC. Kini saatnya memenuhi keinginan terakhir pemilik tubuh ini. MC harus menemui orang yang paling berharga baginya, yaitu adiknya Xia Sha. Orang tua mereka telah meninggalkan mereka sejak kecil dan sejak itu mereka bertahan hidup bersama. Kini tanggung jawab atas adiknya sepenuhnya berada di pundak MC. Setelah melewati beberapa blok, MC tiba di tempat yang dimaksud. Sesuatu langsung mengusik perasaannya saat ia mendekati rumah itu. Seseorang sedang mengancam gadis itu. Gadis itu mengatakan bahwa kakaknya akan tiba sebentar lagi. Salah satu bajingan itu menertawakan dan mengatakan bahwa kakaknya hanyalah idiot level 1. Ia mengejek bahwa orang seperti itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Penyerang lain menambahkan bahwa dengan kemampuan bertarung seperti itu, kecil kemungkinan kakaknya masih hidup. MC masuk ke dalam percakapan dan mengatakan bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Gadis itu mengenali MC dan menyapanya dengan gembira. MC mulai menghitung jumlah mereka dalam hati. Ia menyebut 1, 2, 3, 4. Salah satu bajingan menyuruh MC membawa adiknya pergi karena MC sudah menjadi player. MC menyatakan bahwa ia justru sedang menghitung experience yang akan ia peroleh dari mereka. Salah satu penyerang mulai merasa ada yang tidak beres. Ia bingung bagaimana MC bisa keluar dari dungeon dengan kekuatan sebesar itu. Ia memohon ampun kepada MC dan mengakui kesalahan mereka. MC bertanya kepada Xia Sha apakah ia ingin MC membunuh orang itu. Xia Sha menjawab bahwa ia tidak menginginkannya. Penyerang itu berterima kasih dan menyebut MC sebagai dewa mereka. Xia Sha memerintahkan mereka untuk berperilaku baik dan tidak menyakiti orang lain. MC merasa semua ini merepotkan dan berpikir bahwa membunuh mereka akan jauh lebih mudah. MC menanyakan apakah mereka memiliki black market di daerah itu. Penyerang itu membanggakan diri dan mengatakan bahwa ia tahu segalanya jika MC membutuhkan sesuatu. MC menyentuh layar sistem dengan jarinya. Barang-barang yang ditemukan di dungeon mulai berjatuhan ke lantai. MC memerintahkan agar semua itu dijual di black market. Ia juga meminta agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Penyerang itu merasa MC sangat mengerikan dan berpikir lebih baik tidak berurusan dengannya. Ia mengatakan bahwa uang yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi utang. Ia berjanji akan mengembalikan sisa uang kepada MC. MC meminta agar mereka tidak menyebutkan bahwa penjualan itu dilakukan atas namanya. Penyerang itu berharap kerja sama mereka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Setelah itu mereka berpisah dan pergi ke black market. Wajah Xia Sha berubah. Ia tampak ingin menangis. MC menyadarinya. Xia Sha bertanya, mengapa MC baru datang sekarang dan mengatakan bahwa ia sangat khawatir. MC menghela napas karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia meminta maaf karena datang terlambat. MC menenangkan Xia Sha dan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi yang menyakitinya. Hari mulai gelap di luar. Bertahun-tahun telah berlalu dan MC masih belum bisa merasakan ikatan darah sepenuhnya. MC menyadari bahwa waktunya semakin dekat, tubuhnya segera mulai bertransformasi. Ia mengenakan armor yang diterimanya dari vampirus. Setelah transformasi selesai, sebuah topeng muncul di wajahnya. Saatnya menjalankan rencananya. Peristiwa kemudian bergeser ke malam ketika MC bersiap melakukan balas dendam. MC mendekati sebuah air mancur dan memutuskan untuk memulai dari sana. Ia berpikir bahwa jika berhasil, hasilnya akan sangat besar. MC menciptakan sebuah teleportation portal. Ability ini membuka jalan menuju dungeon yang telah terikat. Hal tersebut sangat langka bagi player biasa. Monster-monster di dalam dungeon bisa naik level dengan membunuh manusia. Pembantaian sebelumnya telah memperkuat mereka. MC menyatakan bahwa keserakahan akan menghancurkan mereka semua. Sebuah portal muncul di dekat salah satu bangunan. Orang-orang dari Union segera mengamankan area tersebut. MC harus kembali dan membuat sarapan untuk adiknya. Setelah aktivitas malam MC berakhir, pagi pun tiba. MC berdiri di depan kompor dan bersiap menyenangkan adiknya. Xia Sha memanggil MC. Ia mempertanyakan apakah MC berniat meracuninya saat melihat makanan di atas meja. Xia Sha bertanya mengapa MC melupakan cara memasak hanya setelah satu kali pergi ke dungeon. Seseorang muncul dan menyebut nama Joe King. Orang itu mengatakan bahwa ia telah menjual semua barang dan membawa uangnya. Ia menyerahkan sebuah kartu kepada MC yang berisi 2 juta. Xia Sha bersorak kegirangan karena mereka menjadi kaya. Orang itu mengatakan bahwa ia
ia memiliki satu permintaan lagi. MC menyatakan bahwa ia akan pergi ke dungeon dan memerintahkan agar orang itu menjaga adiknya. Orang itu menyanggupi dengan penuh semangat dan meminta MC mempercayainya. Tugas pertamanya adalah menyiapkan sarapan. Sasha meminta MC agar tidak pergi. MC meminta maaf dan mengatakan bahwa ia memiliki urusan penting. MC membenarkan dirinya sendiri. Ia meyakinkan bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Akhirnya MC mengucapkan doa keberuntungan untuk adiknya dan asistennya. Ia bernalar bahwa dirinya akan pergi untuk mengumpulkan conquest points sekaligus melihat mereka yang tidak cukup beruntung untuk sampai ke sana. Peristiwa kemudian berpindah ke distrik timur Players Union. MC tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan berada dalam situasi seperti ini. Tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya ke dalam tim. Para adventurer yang angkuh bersikeras bahwa warrior level 10 hanya akan menjadi beban. Mereka juga menegaskan bahwa tim lebih membutuhkan mage dan support. MC mendengar seseorang melapor kepada kapten bahwa ada seorang maiden warrior level 10 yang tampak manis dan ingin bergabung. Kapten itu langsung setuju dan menyatakan ketertarikannya pada yang cantik. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa beberapa player telah menerima raid quest untuk dungeon milik MC. Tiba-tiba, seseorang mengusulkan agar MC bergabung dengan kelompok adventurer. Mereka hanya kekurangan satu orang. MC mengamati mereka dengan saksama. Namun ia tidak benar-benar memiliki pilihan lain. Ia terpaksa menyetujuinya. Salah satu warrior dari Union itu menyuruh semua orang segera berangkat. Di tempat lain, Stalker bertanya, apakah semua ini adalah rencana mereka? Rekannya menjawab bahwa itu benar dan orang-orang mereka sudah bersembunyi di sana. Ia menjelaskan bahwa ketika waktunya tiba, MC akan dibunuh dan seluruh equipment miliknya akan dirampas. Burial Fields telah diperbarui. Tingkat kesulitan diturunkan. Kemampuan untuk resurrect juga telah diperkenalkan. Setelah itu, MC masuk ke dalam mobil tim. Ia merasa gelisah melihat petarung sekuat itu menuju dungeon yang begitu lemah. Sosok dengan armor samurai sangat menarik perhatiannya. Mereka berkendara menuju Red Portal. Pintu masuk ke wilayah tak dikenal itu sudah sangat dekat. Tujuan utama misi ini adalah mengalahkan bos. Tempat itu dikenal sebagai pelabuhan Fish People. MC akhirnya memahami alasan kehadiran mereka. Tempat itu jelas menyimpan item dan treasure. Kekayaan tersebut dijaga oleh monster bermata satu berukuran raksasa. Setelah beberapa waktu, mereka melewati sebuah gua. Mage dan support diminta berdiri di tengah formasi. MC ingin menyingkirkan mereka secepat mungkin dan memperoleh experience. Monster mulai bermunculan dari perairan terdekat. Ukuran mereka cukup besar dan mereka membawa trident. Para warrior mengambil posisi bertahan. Maiden Magician tampak sangat ketakutan dan meminta perlindungan kepada warrior. MC tidak peduli. Ia hanya ingin segera menyelesaikan dungeon ini. Makhluk yang mendekat terlalu jauh langsung hangus. Seorang magician berteriak agar priestess dilindungi dan tidak dibiarkan terluka. Tiba-tiba ekspresi wajah Maiden itu berubah drastis. Sementara itu, para warrior terus membantai Fish People. MC berpikir bahwa untuk menyembunyikan kemampuannya, ia hanya akan menggunakan skill warrior. Ia kemudian menggunakan battle cry terhadap para musuh. Suara itu membuat para makhluk tersebut kehilangan keseimbangan. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah nyala api muncul di belakang MC. Para bajingan mulai bergerak sesuai rencana dan menyerangnya. Namun MC tetap berdiri teguh. Ia tidak berniat mati di tempat itu. Raut wajah Demon King di balik dirinya berubah. Maiden Magician meminta maaf dan mengakui bahwa ia meleset. Kekasihnya menyemangatinya dan mengatakan bahwa ia akan berhasil lain kali. Seorang klerik ikut campur dan menawarkan untuk menyembuhkan. Setelah itu MC mulai menilai situasi. Ia mulai memahami bahwa Stalker memang mengirim mereka untuk menghancurkannya. Samurai itu juga terus memperhatikannya dengan curiga. Ia bertanya-tanya mengapa warrior sekuat itu berada di dungeon seperti ini. Kemudian MC memutuskan untuk membuka beberapa skill baru. Seorang warrior menyuruh mereka membersihkan dungeon dengan cepat. Mereka harus berpura-pura bekerja sama. MC mulai membantai Fish People. Maiden Mage kembali menyerang dengan Fireball. Setelah pertempuran singkat, mereka menemukan apa yang mereka cari. Boss Room berada di dalam kapal yang tenggelam. MC berpikir bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Pemimpin asosiasi memerintahkan semua orang untuk waspada. Para warrior saling berpandangan. Itulah saatnya menyerang MC. Yang pertama bergerak adalah Magician. Ia mulai membentuk spell yang kuat. Kaki MC langsung terbungkus batu. Pada saat yang sama, ia harus menahan serangan dari warrior. Seorang bajingan bersenjata-senjata tajam muncul di belakangnya. MC menyadarinya terlambat. Serangan itu membuat darah mengalir dari mulutnya. Hantaman tersebut melemparkan MC ke dalam kapal. Seorang klerik bertanya, mengapa mereka menyerangnya? Warrior itu mengancam agar ia diam jika ingin tetap hidup. MC tahu bahwa hal ini akan terjadi, namun ia tidak menyangka semuanya berlangsung secepat ini. Pada saat yang sama, pusaran air mulai terbentuk di laut. Para bajingan itu menyadarinya.
Itu adalah pertanda buruk. Seekor deep sea catfish raksasa muncul ke permukaan. Dari sudut matanya, MC melihat seseorang mengambang di atas air. Ia menyadari bahwa inilah alasan mereka memilih tempat ini. Para bajingan bertanya-tanya apakah MC telah mati. Pada saat itu, catfish raksasa membuka mulutnya dan melihat MC. Sesaat kemudian, MC berada di dalam mulut monster itu. Salah satu warrior menyatakan bahwa MC pasti akan larut di dalam perut monster. Pemimpin mereka menyuruh semua orang segera pergi. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan mereka. Sebuah pilar api muncul dari mulut monster tersebut. MC berhasil menembus dagingnya dan keluar. Ia melanjutkan aksinya dan menyapa mereka dengan tenang. Ia menyatakan bahwa mereka sangat pandai melakukan pekerjaan kotor orang lain. Namun kini segalanya tidak berjalan sesuai rencana mereka. MC menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua tanpa pengecualian. Sementara itu, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung di pusat kota. Stoker dan orang-orangnya hadir di sana. Ia bertanya, apakah para pembunuh itu bisa diandalkan? Rutin menjawab bahwa mereka sangat berbahaya hingga membuatnya sendiri merasa gentar. Ia menambahkan bahwa Jukin memiliki energi yang aneh dan tidak bisa diremehkan. Salah satu preman tidak memahami masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh orang yang dianggap tidak berguna itu. Pada saat yang sama, 3 bajingan telah mengepung MC. Seorang klerik tidak mengerti bagaimana seseorang dengan kelas warrior bisa menggunakan magic. Kembali ke pertarungan MC. Wajah ketiganya tiba-tiba menjadi tegang. MC meminta mereka menyerangnya dan berhenti saling bertukar pandang. Saat MC menyampaikan kalimat itu, prajurit dengan armor hijau langsung berlari paling dulu. MC menetapkan bahwa target pertamanya adalah magician. Ia segera melepaskan fireball ke arahnya. Serangan itu langsung menghantam tanpa perlawanan berarti. Magician itu tidak mampu menahan satu serangan pun. MC merasa bahwa kini saatnya menghadapi yang besar. Berkat lightning, hal itu bukan lagi masalah. Setelah itu, MC berpindah ke target berikutnya. Tiba-tiba, ia merasakan bilah senjata melintas di dekat kepalanya. Ia berhasil menepis serangan tersebut. Dalam benaknya, MC bertanya, mengapa bajingan itu tidak lumpuh? Meski setengah wajahnya telah hancur, musuh itu tetap melanjutkan perlawanan. MC menilai bahwa ketahanan lawannya cukup menjengkelkan. Namun beberapa gerakan cerdik segera mengakhiri perlawanan itu. Perasaan aneh menghantui MC. Pembunuh utama menghilang sejak awal. Ia menjadi invisible, tetapi itu tidak membantunya. Bahkan setelah serangan semacam itu, musuh tetap berniat menghancurkan MC. Musuh itu berhasil memeluk MC dengan kedua lengannya. Wajahnya sudah tidak menunjukkan tanda kehidupan. MC kemudian mengalihkan pandangannya ke arah magician. Ia mulai menyadari bahwa semua ini adalah rencana cadangan jika MC ternyata lebih kuat. Dengan cara itu, mereka berniat menghancurkan diri mereka sendiri bersama MC. Setelah ledakan dahsyat itu, beberapa orang masih bertahan hidup. Sosok tak dikenal berdiri di tengah kawah yang terbentuk dalam kondisi benar-benar kelelahan. MC tidak memahami dari mana para adventurer mendapatkan kesetiaan semacam itu hingga rela mengorbankan nyawa. Ia beruntung memiliki skill yang dibutuhkan untuk bertahan. Seorang cleric maiden muncul dengan niat menyembuhkannya. Sambil memulihkan health, MC terus merenungkan tindakan mereka. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya berubah menjadi batu. Ia terlalu lengah dan jatuh ke dalam tipu daya murahan. MC mendadak penasaran bagaimana gadis secantik itu menguasai ability untuk mengendalikan pikiran. Gadis itu menyatakan bahwa ia akhirnya menemukan celah dalam pertahanan MC. Ia menegaskan bahwa MC telah menggagalkan rencananya dan harus membayar dengan nyawa. Bilah senjata mulai mendekati leher MC. MC berteriak menanyakan berapa lama ia hanya akan menonton. Ia menyatakan bahwa ia tahu alasan kedatangan orang itu. MC menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah sebuah senjata dan tanpa dirinya, senjata itu tidak akan ditemukan. Samurai itu akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan berat, ia menarik katananya. Dalam beberapa tebasan cepat, ia memberikan critical damage kepada gadis tersebut. MC merasa lega karena samurai itu berpihak kepadanya. MC meminta agar armor dilepaskan dan wajahnya diperlihatkan. Sebagai gantinya, MC akan menunjukkan lokasi treasure. Prajurit itu mematuhi permintaan tersebut. Di balik armor itu, terlihat rambut panjang yang indah. Ia adalah seorang maiden level 80 bernama Miyamoto. Miyamoto mengancam bahwa jika MC berani menipunya, maka nasibnya akan lebih buruk dari klerik tadi. MC membalas bahwa jika dirinya dibunuh, treasure itu tidak akan pernah ditemukan. Miyamoto menatap MC dengan saksama. Ia menyatakan akan mempercayainya, tetapi meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya ia cari. MC menjawab bahwa yang dicari adalah sebuah sword. Hide kill dengan double devil blade.
Miyamoto membenarkan hal itu dan bertanya di mana senjata tersebut berada. MC tiba-tiba bertanya berapa harga senjata itu. Weapon tersebut adalah dasar untuk Awakening Class milik Miyamoto. Karena itu, MC sebenarnya bisa meminta apapun sebagai imbalan. Namun MC sendiri tidak mengetahui detailnya yang membuat Miyamoto terkejut. Ia menjelaskan bahwa setiap melewati level 20, kelas dapat ditingkatkan. Quest untuk itu biasanya sangat berat. Saat ini, hanya 7 orang yang telah awakening. Mereka disebut heroes dan dianggap sebagai yang terbaik. Miyamoto berada 1 langkah lagi dari awakening. MC bertanya dalam hati, apakah 4 orang sebelumnya termasuk di antara mereka? Saat melihat bayangannya di permukaan laut, MC merasa inilah waktunya untuk bertindak. Ia memimpin Miyamoto bersamanya. Ketika MC langsung menyelam ke dalam air dan menghilang, Miyamoto sempat terkejut, namun tidak ada pilihan lain. Kemenangan sudah sangat dekat. Sesaat kemudian Miyamoto juga memasuki sebuah water portal. Ia terpaksa mempercayai orang asing yang kuat itu. Mereka hampir mencapai lokasi yang tepat. Untungnya, udara yang tersisa cukup untuk mencegah mereka kehabisan napas. Tak terhitung harta karun terbentang di hadapan mereka. Miyamoto memastikan bahwa mereka telah datang ke tempat yang benar. MC menegaskan bahwa tidak mungkin ada kesalahan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, sword itu masih berada di tempatnya. MC kemudian menyerahkan benda yang dicari kepada Miyamoto. Ia menyatakan bahwa permintaannya kini telah terpenuhi. Miyamoto mulai membuka trofi itu dengan hati-hati. Apa yang ia lihat membuatnya sangat terkejut. MC menyadari bahwa ia telah melupakan sesuatu yang penting. Sementara itu, Miyamoto terus meneliti Hellish Blade tersebut. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat itu, harta dan emas mulai bergetar. MC menambahkan bahwa seharusnya ada gatekeeper di tempat ini. Dalam sekejap, medan itu dibersihkan dari segala hal yang tidak perlu. Sesudahnya, sebuah bayangan raksasa menjulang di atas mereka. Sebuah monster muncul yang tampak seperti makhluk yang sebelumnya dengan mudah dihancurkan MC. Namun level boss tersebut membuat MC waspada. MC memberi isyarat kepada Miyamoto bahwa waktunya telah tiba. Ia memintanya untuk mengalahkan monster itu, namun MC teringat bahwa sword tersebut menenggelamkan penggunanya ke dalam dream world. Untuk menggunakannya, seseorang harus terlebih dahulu mengalahkan dirinya sendiri. Karena itu, Miyamoto belum bisa diandalkan. MC memutuskan untuk bertindak sendiri. Hal sepele semacam ini tidak pernah menghentikannya sebelumnya. Ia menyerang monster itu dengan penuh keyakinan. Namun armor makhluk tersebut terlalu kuat dan serangan itu tidak menimbulkan damage. MC kemudian memikirkan untuk menggunakan Soul Capturing Claw. Sebuah cakar ungu raksasa muncul dan menyerang monster tersebut. Makhluk itu menangkis serangan itu dengan staf miliknya. Setelah itu, monster tersebut bergerak menuju MC. Kecepatan monster itu sangat mencengangkan. Namun MC masih mampu menghindar. Menyadari kecepatan lawannya, MC harus menilai situasi dengan cepat. Sesaat kemudian, monster itu kembali menyerang. Kali ini tidak mungkin untuk menghindar. MC menyadari bahwa level tetap menjadi penentu. MC segera menjauh ke jarak aman. Dengan kekuatan dan serangan saat ini, ia tidak akan mampu menembus darah dan daging makhluk tersebut. Namun ia masih memiliki satu trik terakhir. Setelah menggunakannya, MC mengambil posisi bertarung. Bos itu menunggu tindakan lawannya. Tanpa ragu, monster itu menyerang dengan semburan air kuat dari mulutnya. Kekuatan hydro element hampir mencapai batas manusia. Namun MC berdiri tanpa ragu dan mengulurkan tangannya ke depan. Dengan seluruh kekuatannya, MC berteriak. Gagasannya adalah agar serangan itu sepenuhnya dipantulkan kembali. Wajah makhluk itu dipenuhi ketakutan. Setelah proses tersebut selesai, hydro element meledak di seluruh medan pertempuran. MC berharap serangan itu telah menghabisinya. Namun secara tiba-tiba, sebuah bilah air menembus tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat MC terjatuh ke tanah. MC menyadari bahwa makhluk itu sepenuhnya menghantam auranya sebelum serangan dilepaskan. Amarah MC meledak. Setelah itu, Location Boss kembali mengayunkan serangannya. Pada saat yang sama, di Dungeon Burial Field, keadaan para prajurit juga tidak lebih baik. Boss telah memasuki fase kedua. Seorang fighter berteriak bahwa kemenangan sudah dekat. Yang lain berteriak maju karena kekayaan tak terhitung menanti mereka. Seseorang di dalam skuad itu berpikir bahwa mereka semua akan mati dan pengorbanan mereka akan membantunya mencapai tujuan akhir. Tiba-tiba aura ungu mulai menyelimuti tubuh orang itu. Para prajurit lain juga tersapu oleh aura yang sama. Karena membunuh player, MC menerima 800 poin. Jumlah notifikasi itu meningkat dengan cepat. Hal tersebut memberinya harapan. MC berhasil menahan serangan berikutnya. Berkat para bodoh itu, level Dark King meningkat menjadi 15. Location Boss terkejut melihat semangat yang begitu besar. MC memulai ronde kedua dan menyerang makhluk berkepala ikan itu.
Ia kembali menghantam otot monster tersebut. Di udara, ia berputar dengan keras, menjejak sesuatu yang kokoh, lalu melepaskan serangan kuat. Namun semuanya tetap sia-sia. Armor monster itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Kesadaran akan fakta tersebut membuat MC semakin murka. Pada saat itu, bos memutuskan untuk memasuki rage mode. MC mempertanyakan jenis cheat apa yang digunakan makhluk itu. Monster tersebut langsung bergerak agresif. Tiba-tiba, MC melihat siluet yang familiar di sampingnya. Samurai Maiden ikut bergabung dalam pertempuran dan menyerang makhluk tersebut. Satu tusukan darinya cukup untuk menjatuhkan bos ke tanah. Ia menyatakan bahwa bos itu telah disisakan dengan cukup health untuk satu serangan terakhir. Ia menyarankan agar MC menghabisinya sebagai imbalan atas bantuan sebelumnya. Samurai itu merasa kagum karena MC mampu bertahan selama itu. MC menerima ucapan terima kasih tersebut. Menghabisi makhluk sebesar itu tidak membutuhkan waktu lama. Sebagai hasilnya, MC memperoleh 1000 Conqueror Points. Sistem juga memberinya informasi tentang Devil Test yang membangkitkan rasa penasaran. MC memutuskan untuk memikirkannya nanti setelah keluar dari tempat ini. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke depan. MC bertanya apa yang sedang dipandangi oleh Samurai Maiden itu. Menyadari tatapan tersebut, gadis itu menjadi malu. Ia menyatakan bahwa ia hanya ingin berterima kasih karena telah dibantu untuk awakening. Setelah itu, MC mengalihkan perhatiannya ke tumpukan treasure dan berniat membawa semuanya pergi. Setelah semua urusan diselesaikan, mereka menuju portal. Samurai Maiden mengatakan bahwa jika MC membutuhkan apapun di masa depan, ia bisa mencarinya di rumah keluarga Miyamoto dan akan langsung diterima. Mendengar itu, MC mulai mempelajari Curiosity dengan lebih teliti. Asisten itu mengingatkan agar identitas MC tetap dirahasiakan setelah mereka pergi. Sesaat kemudian, portal menuju dunia terbuka. Mereka melangkah cepat dan tiba di pusat kota. Di pintu keluar, sudah menunggu kerumunan orang-orang berwenang. Seseorang berkacamata tidak percaya bahwa MC keluar dalam keadaan hidup. MC mengenali bahwa orang itu adalah bawahan seseorang. Ia meletakkan tangannya di bahu orang itu dan memintanya menyampaikan pesan. MC menyatakan bahwa dirinya akan menjadi orang terakhir yang dilihat oleh orang tersebut dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Stalker gemetar ketakutan. Bahkan pemimpin tertinggi tidak pernah membuatnya gentar seperti pendatang baru ini. Baginya, sosok di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan iblis. Pada saat yang sama, kejadian tak kalah penting berlangsung di kantor Stalker. Seorang bawahan memohon agar dilepaskan. Ia beralasan bahwa dungeon sebelumnya terlalu sulit dan mereka tidak akan sanggup mengatasinya. Tangan kanan sang pemimpin menyuruhnya tenang dan mengatakan bahwa meski gagal, Joking kemungkinan sudah mati. Tiba-tiba, telepon berdering. Stalker segera mengangkat panggilan itu. Seorang pemuda ketakutan melaporkan bahwa Joking masih hidup. Stalker marah dan mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bawahan itu menyarankan agar tidak berurusan dengan MC. Ability miliknya telah mengidentifikasi ancaman besar dari newcomer tersebut. Ia juga mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah itu, ia melempar headset agar tidak mendengar amarah bosnya. Wajah Stalker tampak kosong setelah menerima kabar tersebut. Ia menghancurkan ponselnya dengan penuh amarah dan menatap bawahannya dengan kebencian. Aura merah yang mengerikan mulai terbentuk di sekeliling tubuhnya. Ia mengulurkan tangan kanannya untuk melakukan sesuatu. Sesaat kemudian, jendela kantor dipenuhi darah. Stalker menyebutkan bahwa berkas MC menunjukkan ia memiliki seorang adik perempuan. Bawahannya membenarkan hal tersebut. Stalker memerintahkan agar gadis itu dibawa kepadanya dalam keadaan hidup. Sementara itu, MC sedang berjalan pulang dengan tubuh kelelahan. Ia menyadari bahwa setelah membunuh para mercenary, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. MC bertanya dalam hati apakah adik barunya merindukannya. Apa yang dilihatnya di depan membuatnya sangat terkejut. Rumah miliknya dan adiknya telah diratakan dengan tanah. Orang yang seharusnya melindungi harta mereka kini dikepung oleh para mercenary. Temannya berteriak memanggil MC. Para bajingan itu kemudian mengalihkan pandangan ke arah MC. MC menanyakan dengan nada mengancam di mana Shiasha berada. Temannya meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya terlalu lemah. Ia menjelaskan bahwa Shiasha telah diculik. Salah satu mercenary menyuruh MC mengikuti mereka jika ingin melihat gadis itu. MC menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan banyak orang sebagai pengawal. Ia memperingatkan agar mereka tetap di tempat jika ingin hidup. Salah satu penyerang berteriak bahwa mereka akan menghabisi MC sekarang juga. Dalam sekejap, MC melesat ke depan. Semua kepala terlempar dari tubuh mereka kecuali satu orang. Orang itu adalah yang memulai percakapan dengan MC. MC menegaskan bahwa sejak awal ia telah mengatakan bahwa satu orang saja sudah cukup. MC menegaskan ucapannya dengan nada dingin. Sementara itu, teman MC terus mencari alasan dan memohon pengampunan. MC memerintahkannya untuk menjadi lebih kuat dan menegaskan bahwa
Itu bukan permintaan melainkan perintah. MC melihat pengabdian di mata pemuda itu. MC menambahkan bahwa dirinya akan pergi menjemput adiknya lalu memberikan sebuah tugas. Di sisi lain, para bajingan sedang menunggu untuk menyambut pemuda yang dianggap menjanjikan itu. Salam pembuka dimulai ketika seorang pria berambut hijau terhempas ke dinding. Salah satu dari mereka bertanya, bukankah mereka sudah mengirim orang itu ke misi? Yang lain menyimpulkan bahwa mustahil seorang mercenary bisa selamat dari serangan seperti itu. Sosok yang mereka cari akhirnya muncul di Cakrawala. MC bertanya, apakah mereka semua adalah bawahan stalker? Salah satu dari mereka menyuruh MC menyerahkan harta jika nyawa adiknya berharga. MC menegaskan bahwa dirinya tidak bernegosiasi dengan pihak yang mengancamnya. Seseorang dengan bekas luka di wajah mengatakan bahwa di tempat terpencil ini, tak seorang pun akan tahu jika beberapa nyawa hilang. MC menilai bahwa tempat itu memang cocok. Salah satu dari mereka memerintahkan untuk menyerang sekaligus dan menyebut bahwa stalker akan memberi imbalan. Orang itu menjadi yang pertama mengayunkan kapaknya. MC sama sekali tidak bergeming meski bilah senjata melintas sangat dekat. Ia dengan mudah menghindari senjata berat itu. Kemudian MC menangkap orang itu dari telinganya dan membantingnya ke tanah dengan seluruh kekuatan. Beberapa petarung lain yang sama percaya dirinya muncul dari belakang. MC tidak punya pilihan selain membentuk magic di tangannya dan melepaskan fireball ke arah mereka. Setelah itu MC mengangkat pandangannya ke atas. Masih ada 3 orang yang menunggunya di sana. Dengan bantuan sistem, MC menciptakan sebuah sword. Dalam beberapa ayunan singkat, ia menghancurkan para musuh tersebut. Sesaat kemudian terdengar jeritan tajam. Salah satu dari mereka memohon pertolongan karena tidak mati, namun kehilangan lengannya. Ia memohon agar diampuni. MC menilai bahwa sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. MC kemudian menghabisi orang itu. Di kejauhan, stalker menyaksikan semuanya. Rekan stalker menilai bahwa mengirim sampah untuk mengukur kekuatan MC adalah langkah yang baik. Pria bermata merah mengatakan bahwa MC bukan tandingan mereka dan tidak perlu ditakuti. Stalker menambahkan bahwa adik MC ada bersama mereka. Ketika MC mengangkat pandangannya, ia menyadari kemana ia harus pergi. Para bajingan berada di sebuah lokasi konstruksi yang jaraknya cukup jauh. MC menuntut agar adiknya dikembalikan. Rekan stalker marah dan mengatakan bahwa mengalahkan segelintir orang lemah tidak memberi hak untuk mengajukan syarat. Tangan pria itu mulai berubah bentuk. Wajahnya mengambil rupa buas. Setelah berubah menjadi monster, ia melompat dari tepi bangunan dan mendarat tepat di depan MC. Makhluk itu menyatakan bahwa jika MC menyerahkan benda yang mereka inginkan, MC dan adiknya akan tetap hidup. MC meminta agar omong kosong dihentikan dan serangan segera dimulai. MC menambahkan bahwa semakin cepat menyerang, semakin cepat mati. Makhluk itu mengejek kepercayaan diri MC. Setelah itu, ia langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan melesat menuju MC. MC segera menggunakan magic shield. Makhluk itu tidak percaya bahwa serangannya tidak mampu menembus perlindungan tersebut. MC menilai bahwa jika itu saja kemampuan lawannya, ia bahkan tidak perlu menggunakan senjata. Aura di sekitar MC kemudian berubah. Makhluk itu menggunakan magical wool yang meningkatkan resistance. Makhluk itu menertawakan MC dan mempertanyakan apakah kekuatan dan kecepatan cukup untuk menghadapinya. MC membalas bahwa tanpa mencoba, takkan pernah tahu. Keduanya kemudian saling menghantam dengan tinju. Benturan itu memicu ledakan di medan pertempuran. Makhluk itu menyadari bahwa kekuatan MC cukup untuk menahannya. MC berhasil memutar ke sisi lawan. Makhluk itu heran melihat MC tersenyum seolah lawannya bukan apa-apa. Wajah MC tidak menunjukkan rasa takut. Makhluk itu merasa diremehkan dan terus memaksa menyerang. Saat pikirannya terpecah, celah terbuka. MC memanfaatkannya untuk memberikan damage. Serangan itu begitu kuat hingga makhluk tersebut terlempar jauh. Namun di udara, makhluk itu berhasil menyeimbangkan diri dan mendarat dengan kedua kaki. Makhluk itu terkejut oleh besarnya kekuatan MC. MC berdiri kokoh dan siap menghadapi serangan berikutnya. Ia memaksa makhluk itu menggunakan kartu Truth level 25. Jeritan mengerikan menggema di lokasi konstruksi. Makhluk itu mengaktifkan Primal Power. Kekuatan dan health-nya meningkat berkali lipat. MC melihat aura merah yang mengerikan menyelimuti lawannya. Makhluk itu muncul di belakang MC dan menyatakan bahwa kali ini MC pasti tidak akan mampu menghadapinya. Merasakan pendekatan musuh, MC menghantam rahang lawannya dengan tinju. MC menyatakan bahwa nasib makhluk itu sungguh menyedihkan karena
karena matahari telah terbenam. Makhluk itu menatap MC dengan kebingungan. Sebagai seorang vampire, regeneration, health, dan strength MC telah meningkat drastis. Mata MC berubah merah dan garis tipis muncul di dalamnya, menandai dirinya sebagai bloodsucker. Setelah makhluk itu dikalahkan, MC menyatakan bahwa kini giliran Stalker. Stalker mengakui bahwa MC kuat dan mengajukan sebuah kesepakatan. Ia menawarkan agar MC menyerahkan gear dan menjadi rekannya. MC menilai bahwa tawaran seperti itu selalu memiliki racun tersembunyi. Ia menyatakan bahwa orang paling rentan adalah mereka yang memiliki seseorang untuk dilindungi. Golem itu ternyata adalah hadiah bagi Stalker dari kakaknya. Di dalam monster raksasa itu terdapat tubuh seseorang. Untuk mengendalikan kolosus semacam itu diperlukan pengisian energi vital. Kekuatan masa lalu orang malang itu telah terkuras habis. Setelah hening singkat, Stalker mengucapkan sesuatu yang mengerikan. Kini, golem itu membutuhkan sumber kehidupan baru. Adik MC menjadi pilihan yang sempurna untuk itu. MC segera memanggil nama Sasha dengan panik, namun semuanya sudah terlambat. Gadis itu telah berada di dalam tubuh monster tersebut. Setelah menerima life energy, golem itu langsung meninggalkan tempatnya berdiri dan mendarat di medan pertempuran. Pemimpin itu bertanya, mana yang akan terjadi lebih dulu, kematian MC atau habisnya cadangan hidup adiknya? MC berpikir bahwa jika ia menggunakan magic yang terlalu kuat, adiknya akan ikut terluka. Golem itu tidak ragu sedikit pun dan langsung menyerang. Jika pertarungan ini berlangsung terlalu lama, Sasha tidak akan mampu bertahan. Hantaman kuat dari monster itu membuat MC terlempar jauh, namun MC berhasil mengumpulkan kekuatannya dan mendarat dengan kedua kaki. Dengan dash yang kuat, MC melompat ke atas golem. Ia lalu menghantam kepala monster itu dengan pedangnya sekuat tenaga. Wajah mengerikan makhluk itu menatap MC. Makhluk itu membalas dengan serangan keras menggunakan cakarnya. Serangan itu tidak menghancurkan tubuh MC, namun serangan tersebut tetap mengguncang semangatnya. Stalker menyela dan menyatakan bahwa meski MC menggunakan seluruh skill miliknya, ia tetap tidak akan bertahan. Setiap detik, life force adiknya terus terkuras. Pemimpin itu menyatakan bahwa penundaan ini harus dihentikan. Jika MC mengorbankan dirinya, maka Sasha akan hidup. Saat cakar monster hampir menyentuh wajah MC, golem itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tubuh gadis itu terlempar keluar. MC berhasil menangkapnya. Setelah itu, MC mengalihkan pandangannya ke arah bajingan utama. Stalker tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa serangan itu datang dari arah lain. MC melihat bahwa Samurai Maiden dan rekan setianya telah datang membantu. MC menyatakan bahwa ia berhasil datang di saat terakhir. Miyamoto telah terbangun sepenuhnya. Stalker tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Miyamoto memastikan bahwa ia tidak melukai Sasha. Kini saatnya menghadapi Stalker. Wajah Stalker memerah oleh amarah dan kebencian. MC meminta Miyamoto untuk menjaga adiknya. Aura biru mulai menyelimuti tubuh MC. Ia berniat menghancurkan musuh dengan tangannya sendiri. Stalker menyadari betapa buruknya situasi yang ia hadapi. Miyamoto bersumpah atas kehormatan keluarganya untuk melindungi Sasha. Ia mendoakan keberuntungan bagi MC dan memintanya datang ke rumah keluarganya setelah semuanya selesai. Stalker menyebut MC sebagai orang bodoh. Sebuah weapon mulai terbentuk di tangannya. Stalker menyatakan bahwa MC telah melewatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. MC berpikir berapa banyak experience yang akan ia dapatkan dari kematian Stalker. Keduanya menyerang tanpa ragu. Setelah itu, mereka sempat terhenti sejenak. Namun jeda itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari posisi semula. Bilah senjata mereka kembali beradu untuk kedua kalinya. Stalker kemudian menggunakan Darkhold. MC menyadari bahwa ability itu berasal dari Vampire Family. Ekspresi wajah MC berubah. Ia menyadari bahwa ia telah menerima serangan serius dari bilah senjata. Stalker melihat cahaya biru muncul di dekat wajahnya. Sesaat kemudian, ledakan terjadi di medan pertempuran. Keduanya sama-sama menerima damage. Stalker berhasil mendarat dengan kakinya. Tangannya dan setengah wajahnya terbakar. MC menyimpulkan bahwa fire teknik sangat efektif melawan vampire. Stalker membalas dengan menyebut MC naif dan menuduhnya meremehkan dirinya. Wajah Stalker tertutup lapisan merah. Ia menyatakan bahwa MC akan membayar penghinaan itu dengan nyawanya. Sesaat kemudian, Stalker menghilang dari tempatnya berdiri. Ia berhasil mencengkeram leher MC. MC ditekan ke dinding. Luka di tangan dan wajah Stalker mulai pulih. Magic yang digunakan pada MC membuatnya tidak bisa melarikan diri. Mata Stalker berkilat. Ia mulai menyerap life energy dari tubuh MC. Namun tiba-tiba targetnya menghilang. Stalker tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi karena Blood Seal miliknya seharusnya mampu menyegel siapapun. Ia segera mengamati sekeliling dengan waspada. Pada momen kritis itu, MC berhasil mengaktifkan tas yang ia peroleh sebelumnya. Kini seluruh upaya harus dicurahkan untuk menyelesaikannya.
Pada saat yang sama, seorang bajingan menekan seorang gadis di gang gelap. Semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Kata pemerkaus itu, kemanapun aku pergi, selalu bajingan yang sama. Kata seseorang dengan suara dingin. Siapa kau? Jangan ikut campur. Pemerkaus itu menjadi marah. Pria muda itu berkata, oh kamu adalah seorang berserker warrior level 25. Bajingan itu mulai tertawa ketika mereka mulai mengancamnya dengan kekerasan. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, MC menerima 3.000 poin atas kematiannya. Gadis itu merasa tidak nyaman begitu melihat kepala yang terpenggal. Setelah itu, dia segera melarikan diri dari tempat ini. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai level 20. Beberapa pembunuhan serupa terhadap orang jahat dan sekarang dia bisa mengganti profession. Free experience terus menetes dari dungeon. Tiba-tiba, sebuah sistem notification menghantam MC. Seseorang berhasil menyelesaikan raid. Semua skill miliknya diblokir. Bahkan attribute enhancement pun menghilang. Siapa bajingan ini? Siapa yang melakukan ini? Pria muda itu menjadi marah. Sementara itu, di Burial Dungeon, seseorang yang tidak dikenal berdiri di atas tulang seekor naga raksasa. Para adventurer bingung, mengapa orang sekuat itu tidak turun tangan untuk membantu. Fighter itu mulai berbicara dan bertanya mengapa dia membawa mereka ke sini. Karena dia membutuhkan saksi atas apa yang sedang dia lakukan. Bukankah dia hanya ingin pamer, pikir mereka. Nama player itu adalah Long Yanwu. Dia baru saja mencapai level 20 dan sedang memikirkan untuk mengganti profession. Sementara itu, mobil-mobil melaju dengan tenang di pusat kota. Tiba-tiba, sebuah gate muncul di tengah jalan. Aura mereka begitu kuat hingga mendorong mobil-mobil di sekitarnya menjauh. Orang-orang segera menyadarinya. Mereka merasakan adanya bahaya di balik itu. Gate itu terus membesar. Pada suatu titik, terjadi ledakan. Semua orang yang berada di pusat ledakan itu tidak selamat. Api mulai menyebar lebih jauh. Itu hanya sebuah kopi. Bagaimana bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini? Pria dari headquarters tidak memahaminya. Bukankah sudah waktunya kita membuka dungeon seperti Adhilasai, tanya rekannya. Kami baru saja menerima informasi. Ini adalah dungeon untuk profession change. Pekerja headquarters itu menyemburkan kata-kata tersebut. Pria berambut merah itu tidak bisa memahami bagaimana hal ini bisa menyebabkan kekacauan sebesar ini. Jelas ada sesuatu yang salah, tambah pekerja itu. Pada hari itu, semua orang yang belum menyelesaikan profession change menerima sistem notification yang sama. Profession change dungeon telah dibuka. Inilah isi yang tertulis di dalamnya. Kota itu tampak seperti setelah zombie apocalypse, Night Necromancer. Saat MC masih muda, ia pernah mendengar tentang profession legendaris ini. MC tidak menyangka akan bertemu dengannya di dunia manusia. Tiba-tiba, sesuatu membuatnya berhenti. Dia menyadari bahwa dia benar-benar harus menjadi Necromancer Knight ini. Association menyegel tempat itu. Berubah menjadi kelelawar, dia menyadari bahwa dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Mengapa kalian tidak membiarkan kami masuk? Teriak para adventurer. Jika kalian mengalahkanku, kalian akan bisa melakukannya, kata pria pirang dengan setelan mahal. Kelompok orang yang belum mengganti profession ini sama sekali tidak sebanding dengannya dalam hal kekuatan, pikir MC. Orang yang menghentikan mereka adalah seorang paladin level 35. Aku akan menguburmu, seru salah satu warrior. Sesaat kemudian, dia menerjang ke depan dan menyerang pria berambut pirang itu. Paladin itu tersenyum tipis. Lalu setelah membuka matanya, dia melakukan sesuatu yang membuat yang lain ketakutan. Dampaknya begitu kuat, hingga mereka tidak menyadari bagaimana rekan mereka terhantam dan tertekan ke dinding. Paladin berbicara, silakan, siapa berikutnya? Aku ingin mencoba, ucap MC. Sampah level rendah. Pergi dari sini. Jangan menghalangi jalan kami. Warrior di belakangnya mengamuk. Seorang fighter level 24 menyarankan bocah itu untuk pulang ke rumah dan kembali pada ibunya. Apakah kamu mencari kematian? Tanya sang pangeran dengan nada mengancam. Oh, jadi kamu anggota Guild Aiga. Paladin itu tiba-tiba berseru. Para warrior lainnya jelas menjadi iri. Mereka mengatakan itu karena mereka sendiri ingin mendapatkan profession ini dan tidak ingin memberi orang lain kesempatan. Sampah sepertimu masih ingin menantang legendary dungeon untuk profession change. Buka matamu. Fighter itu merasa geram. MC memandangnya dengan jijik lalu memukul wajahnya. Pukulan itu begitu kuat hingga bajingan itu terlempar jauh. Paman Cheng, dia memukulku. Bantu aku membereskan dia. Dia berteriak dengan kesal. Nak, kamu telah membuat marah orang yang seharusnya tidak kamu usik. Sekarang kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Orang tua itu turun tangan. Kamu pikir kamu bisa memukul anggota keluarga Miyamoto. Anggota keluarga gadis samurai itu tiba-tiba berkata, Paman Chung terkejut melihat pelayan itu ada di sini.
Pada tahun itu, dia membawa seorang gadis kecil ke sini untuk menjelajahi dungeon. Namun mereka dikepung oleh musuh. Meski begitu, dia membunuh lebih dari 100 lawan seorang diri. Kami tidak akan mencoreng nama keluarga Miyamoto, kata Chung. Sial, aku akan membuatmu memohon ampun, pikir agresor yang kalah itu. Nona mengatakan bahwa kamu bisa datang ke sini, jadi aku datang untuk membantumu, kata sang pelayan. Aku tetap memutuskan untuk menggunakan metode lama saat masuk, kata MC. Mengapa kamu membutuhkan itu? Kamu jelas tidak punya kesempatan untuk lulus ujian, kata Paladin. Kamu tidak akan tahu sebelum mencoba, balas Demon King. Kamu sendiri yang memintanya, jadi jangan tersinggung nanti. Pria berambut putih itu berkata demikian. Segera setelah itu, dia langsung menerjang ke pertempuran. Dia mengisi tubuhnya dengan energi kuning dan mengayun. MC berdiri teguh tanpa rasa takut. Paladin itu menyerang. Debu beterbangan. MC menangkis serangan itu tanpa kesulitan. Lemah sekali, sekarang giliranku, kata MC. Sebuah tinju yang dipenuhi energi merah melesat ke arah bajingan itu. Sial, kenapa aku tidak bisa melepaskan diri, pikir Paladin itu. Dia segera berusaha mengaktifkan barrier, tetapi sudah terlambat. Pria berambut hitam itu mulai menghajarnya. Paladin itu terpaksa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia menyadari betapa buruk situasi yang sedang dia hadapi. Ketika barrier akhirnya hancur, dia berteriak menyerah. Apakah aku bisa lewat sekarang? Tanya MC. Jawaban yang diberikan setelah itu adalah persetujuan. Dan kenapa guild leader begitu lemah? Kata Demon King. Setelah itu, MC dan sang pelayan menuju ke portal. Sepertinya semua orang ini datang untuk mengganti profession, pikir MC. Di sana MC bertemu dengan Maeng, seorang warrior level 23. Ada juga seorang knight level 21, seorang gadis cantik bernama Gio dengan kelas warrior. Semua player level rendah ini adalah warrior dan knight yang belum terlatih. Ada pula mereka yang memiliki level tinggi untuk memimpin kelompok. Sebagai contoh, Destroyer level 45 atau Holy Knight level 50. Skill kalian layak mendapatkan rasa hormat. Orang tak dikenal itu berkata bahwa dia tidak pernah menyangka masih ada anggota keluarga Miyamoto lain yang pantas dihormati. Orang ini sangat menarik perhatian MC. Dia adalah pemimpin klan dari Death Spirit Guild, Li Ju. Yanwu, pria ini memiliki kemampuan bertarung yang setara denganmu, kata Li Ju. Aura ras iblis terpancar darinya. Pria berambut hitam itu langsung merasakannya dan segera menarik perhatian semua orang. Kamu membuatku sangat marah, kata Yanwu. Di belakangnya berdiri Anji yang masih hidup setelah begitu banyak tahun berlalu. Mengapa kamu memperlakukanku dengan permusuhan seperti ini? Pemimpin itu tiba-tiba bertanya. MC tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kupikir ini semua karena aura Spirit of Death milikmu. Siapapun yang melihatnya pasti akan waspada. Sang pelayan ikut bicara. Kemungkinan besar kamu benar. Aku mendengar pacarmu telah terbangun. Paman Miyamoto yang telah meninggal pasti akan sangat senang, jawab Li Ju. Maksudmu yang dibunuh oleh Adilasai. MC memperjelas. Ya, dia mati tepat saat Demon King menjadi marah. Setelah itu hanya 6 orang yang selamat. Bajingan ini berbohong. Tidak ada kejadian seperti itu. Apa yang sedang dia sembunyikan? Pria berambut hitam itu berpikir, ini adalah anggota guildku, Long Yanwu. Kalian bisa saling menjaga saat masuk nanti, kata Lesju. Baiklah, mari kita saling belajar, usul sang warrior. Pemimpin itu menyarankan, jika ada kesempatan kunjungi guild kami, jangan khawatir, aku pasti akan kembali dan membunuhmu, pikir MC. Masih ada satu orang lain yang selamat dari rasnya. Mungkin dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perlu mencari cara untuk menyelamatkannya dari pria ini. Kamu memiliki dendam terhadap Li Juyu. Orang tua itu ikut campur. Dia adalah seorang jenius yang telah awakening pada usia 18 tahun. Lebih baik tidak memancing amarahnya. Paman Lu, kamu terlalu khawatir. Pria berambut hitam itu mencoba membela diri. Pada saat ini, pemimpin klan wilayah Association, Chung Hu, berusaha menenangkan semua orang. Berhati-hatilah, hanya ada satu kesempatan untuk mengganti profession, kata sang pelayan. Seharusnya merekalah yang takut padaku, bukan aku pada mereka, pikir MC. Sebelum kalian masuk, aku ingin memberitahukan sesuatu. Chung Hu tiba-tiba berkata, berdasarkan informasi yang kami terima, Hidden Profession Necromancer Knight Change Dungeon hanya mengizinkan Knight dan Warrior untuk masuk. Tidak ada batasan level, dan dungeon ini juga tidak membatasi summoning option. Kata-kata ini sangat mengejutkan para player. Apa sebenarnya masalahnya? Tanya MC. Dungeon dan challenge ini berbeda dalam tingkat kesulitan. Tidak adanya batasan membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Hanya ada satu dungeon yang tidak membatasi kemungkinan tantangan. Apakah ini mungkin? MC mengajukan pendapat. Ya, ini adalah dungeon milik Adilasai, Demon King. Chung Hu menjawab. Jika kalian sudah selesai berbincang, bolehkah aku masuk sekarang? Tanya pria berambut hitam itu. Kamu akan masuk sendirian.
Pemimpin klan itu bertanya dengan terkejut. Aku tidak membutuhkan beban tambahan, jawab MC. Bajingan sombong, teriak para warrior di belakangnya. Aku tidak menyangka ada orang yang lebih sombong dariku, kata Yanwu dengan ceroboh. Tidak diragukan lagi, dia akan menjadi musuh semua orang, ucap seorang gadis. Tersebar rumor bahwa setelah profession change, seluruh keserakahan seseorang akan muncul ke permukaan. Semua orang di sekitarnya adalah musuh yang mengejar satu tujuan. Satu orang saja sudah lebih dari cukup. Bagian dalam dungeon itu menyerupai neraka. Setelah MC masuk, dia mendapati dirinya berada di samping lava. Lokasi dipilih secara acak. Player lain didistribusikan ke lokasi yang berbeda. Sistem melaporkan bahwa bos Lord of Purgatory telah terbunuh. Gerbang menuju kota terbuka. Sepertinya satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan membunuh monster, pikir MC. Saat ini, menyelamatkan gadis itu jauh lebih penting karena dia mengetahui apa yang terjadi pada MC setelah kematiannya. Adapun pria itu, dia memancarkan ancaman tersembunyi. Sepertinya kemampuannya tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, sesuatu mengalihkan perhatian MC dari pikirannya. Sisik tebal milik monster muncul dari permukaan. Kemudian MC melihat seekor lava worm raksasa level 30 di hadapannya. MC menunggu serangan berikutnya. Monster itu menerjang sambil menyemburkan lava dari mulutnya. Sesaat kemudian, worm itu terpotong menjadi beberapa bagian. Karena membunuh makhluk itu, MC memperoleh 50 Conqueror Points. Makhluk yang kalah itu tiba-tiba mulai bercahaya. Pria berambut hitam itu menyadarinya terlambat. Terjadi ledakan besar tetapi dia berhasil selamat. Self-destruction. Apakah kamu pikir trik seperti ini bisa menipuku? MC berkata dengan tenang. Luka seperti itu dengan mudah bisa disembuhkan. Tiba-tiba lebih banyak makhluk mulai bermunculan dari tanah. MC dikepung oleh lava worm yang sama. Ini menjadi semakin menarik. Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu dihancurkan. Sungguh disayangkan Conqueror Points yang dia peroleh tidak bisa digunakan, pikir MC. Kemudian dia melihat sebuah lorong menuju lokasi lain. Akhirnya, pria berambut hitam itu bisa bertemu dengan player lain. Ternyata dia tidak sendirian di area lava ini. Sekelompok 4 orang sedang berusaha menghadapi sebuah golem. Skill activated. Protection of Sacred Light, kata sang fighter. Barrier itu berhasil menahan serangan monster dengan sempurna. Kemudian dia kembali menggunakan Protection of Sacred Light. Serang dia sekarang. Jangan biarkan dia pulih. Sang fighter memberi perintah kepada rekan-rekannya. Para pemuda itu segera melaksanakan perintah tersebut. MC memperhatikan mereka sejak awal dan merasa kagum pada kekuatan mereka. Waktu yang tersisa untuk menghabisi makhluk itu sudah sangat sedikit. Death blow, teriak pemimpin kelompok kecil itu. Tiba-tiba orang-orangnya justru diserang olehnya. Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis itu marah. Aku hanya mencoba menyingkirkan persaingan, kata sang fighter. Aku akan membuatmu menyesal, teriak gadis itu. Aku penasaran apakah kamu bisa menahan seranganku, tanya bajingan itu. Sungguh sesuatu yang kecil namun menarik yang kamu miliki. MC ikut campur. Lalu bajingan itu bertanya, siapa sebenarnya MC? Namun MC tidak ragu dan langsung menyerangnya. Ketika dia datang, gadis itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya aku perlu memukulmu lagi karena El lupa siapa diriku, ucap MC. Apakah kamu sedang mencari kematian? Bajingan itu menjadi marah. Aku akan membunuhmu karena kamu memiliki sesuatu yang sedang aku cari, kata MC. Bajingan itu kebingungan. Aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu sendiri ke dalam pelukanku, katanya. Jika itu adalah kata-kata terakhirmu, maka kebodohan dan ketidakberhargaanmu langsung terlihat, balas MC. Bajingan sombong. Satu kartu saja sudah cukup untuk membunuhmu, teriak sang fighter. Kemudian dia memanggil Shadow Warrior sebagai pendukung. Entitas gelap itu langsung tenggelam ke dalam tanah begitu muncul. Lalu dia muncul tepat di belakang MC. Inilah akibat dari provokasimu. Bajingan itu tertawa. Namun menghadapi hal itu bukanlah tugas yang mustahil bagi MC. Bajingan itu bahkan terlihat malu karenanya. Seranganmu terlalu lemah, kata MC. Kemudian sang fighter mulai membual bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Jangan mengecewakanku. Kamu tidak punya banyak kesempatan tersisa, ucap MC. Setelah itu, sang fighter mengaktifkan Death Coffin. Pada detik yang sama, sebuah kotak ungu muncul di atas kepala MC. Terlalu lemah. Berikan sesuatu yang lebih kuat, balas MC. Bajingan yang murka itu melepaskan Dark Cutting Skill. Demon King kembali diserang oleh serangan lemah. Apakah kamu benar-benar sudah melakukan sesuatu? MC bertanya pada lawannya. Berhenti meremehkanku, sang fighter melanjutkan. Lalu dia mengaktifkan Death God's Eye dan Demonic Needle Shadow Illusion. Teknik-teknik ini tidak bekerja padaku, jawab MC. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa sekuat ini? Warrior itu terkejut. Dibandingkan denganku, kamu hanyalah sampah,
kata MC. Berkat kemampuan vampire, tubuhnya menghilang begitu saja lalu meninggalkan bekas pada bajingan itu. Pukulan itu membuat darah menyembur dari mulutnya. Serangan MC memaksanya terlempar jauh dan menabrak dinding dengan tubuhnya. Armor tingkat tinggi milik pemimpin klan tidak mampu menyelamatkannya. Saat itu juga, sang fighter menyadari sesuatu. Dia masih memiliki 2 kartu tersisa, satu untuk mengalahkan bos dan satu untuk melarikan diri. Musuh sudah sangat dekat. Sekaranglah saatnya, pikir sang fighter. Dia menggunakan Descent of Darkness pada MC. Setelah itu, MC menjadi tenang dan berhenti menyerang. Skill ini merampas 5 indera target. Sekarang dia memiliki peluang besar untuk menang. Apakah kamu kebetulan seorang badut? Tanya MC. Wajah sang fighter dipenuhi kebingungan. MC memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu berharga dan langsung menyerang. Tangannya menghantam dada bajingan itu. Benar-benar sampah bodoh, kata MC sambil berdiri di atas tubuhnya. Bajingan itu masih mencoba melarikan diri hingga akhir meski sudah terkena mark. Di inventory lawannya masih tersisa beberapa kartu yang sangat menarik perhatian MC. Salah satunya membuat MC terdiam sesaat. Kartu ini adalah kartu andalan bajingan tersebut. Terima kasih telah menyelamatkanku. Gadis itu ikut bicara. Saat kita kembali nanti, aku akan meminta ayahku untuk membalas budimu. Tambahnya, seorang saksi. Mungkin aku seharusnya membunuhnya, pikir MC. Tiba-tiba, seseorang menciptakan beberapa pentagram. Bajingan. Menjauhlah darinya. Temannya ikut campur. Apa masalah orang ini sebenarnya? MC berseru. Dia adalah seorang warrior level 55. Pamanjang, kalian semua salah paham. Dia menyelamatkan nyawaku, kata gadis itu. Pria itu tidak percaya. Ya, aku memang diserang, tapi untungnya dia membantuku, tambahnya. Jenang meminta maaf karena mengakui bahwa dirinya bertindak gegabah. Gadis itu memperkenalkan dirinya dan pamannya Jingjing dan Sho. Ngomong-ngomong, namaku Zhou King. Jika pamanmu adalah seorang warrior, mengapa dia menggunakan skill dari profession lain? Sebenarnya aku adalah seorang astrologer yang memungkinkanku mengubah kemampuan panel tanpa masalah, jawab sang paman. Wow, kemampuan yang sangat tidak stabil. Namun dia masih dengan tenang memasuki dungeon, pikir MC. Mungkin kita bisa membentuk tim, usul Jing. Terima kasih atas tawarannya. Namun aku sudah terbiasa bertindak sendiri, jawab MC. Sial, bajingan ini terlalu kuat. Aku harus menjauh darinya, pikir pria itu. Kakak, hati-hati. Gadis itu berpesan sambil berpamitan. Setelah itu, MC meninggalkan mereka. Anak ini terlalu berhati-hati, pikir sang paman dengan curiga. Lalu, menggunakan kemampuannya, dia memutuskan untuk melihat apakah MC merupakan ancaman bagi mereka. Bola yang berada di dalam cincin-cincin mulai terbelah. Ini benar-benar membuat pamanku takut, tapi orang ini tidak sederhana. Dia harus dibunuh agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain, pikir sang astrologer. Tim lain di lokasi yang sama bertemu dengan monster raksasa. Itu adalah elemental level 35 Flaming Demon Spirit. Tim mereka dipenuhi warrior, tetapi tidak ada satupun healer. Monster-monster di tempat ini benar-benar luar biasa. Akhirnya manusia hidup dan makhluk kuat, ucap orang tak dikenal itu. Itu adalah seorang pria sombong dan seorang gadis yang membuat MC memiliki banyak pertanyaan. Aku akan menganggap ini sebagai pemanasan, kata sang warrior. Setelah itu dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Dia sudah gila, teriak warrior yang lemah. Jadi serbu saja monsternya. Dia jelas sedang mencari kematian. Ya, kematian instan, kata sang fighter. Kemudian dengan menjejak tanah, dia menusuk makhluk itu dengan tombaknya. Satu serangan saja sudah cukup untuk menghabisi elemental tersebut. Satu serangan dariku saja sudah cukup. Warrior bertombak itu mulai membual. Para warrior kebingungan bagaimana dia bisa menggunakan skill ilmu pedang. Apakah kalian sudah memahami semuanya? Si pembual itu bertanya pada mereka. Sial, kita sudah mengetahui rahasianya. Sekarang dia pasti akan membunuh kita semua. Para prajurit menjadi panik. Tolong lepaskan kami. Mereka memohon ampun, kalian tidak mengatakan apapun. Warrior itu bertanya dengan heran. Kalian harus menyebarkan kisah kemenanganku, kata si pembual. Dia benar-benar idiot, pikir para fighter. Ikuti aku dan jangan tertinggal, kata si penombak. Mereka harus menyaksikan sendiri aksi heroiku. Akhirnya aku menemukannya. Sesuai dugaan, dia memang sangat kuat, pikir MC. Tujuannya adalah membunuh bos dan jika beruntung, sekalian membereskan si pembual itu. Menunggu momen terbaik untuk menyerang adalah taktiknya. Sementara itu, si pembual tiba di hadapan para Red Goblin yang sedang membawa patung. Di tangannya, si penombak memegang kepala makhluk serupa. Lalu dia menghancurkannya dengan kejam. Tindakan ini membuat para Goblin lainnya sangat ketakutan. Tanpa berpikir panjang, sang warrior langsung menyerbu ke medan pertempuran. Dia menggunakan meteor strike pada para monster. Itu adalah boxer skill. Dia tidak membutuhkan senjata khusus untuk menggunakannya.
Situasi mereka sebenarnya setara, hanya status si penombak yang lebih rendah dibanding MC. Untungnya dia tampak tidak terlalu cerdas. Aku sangat tampan dan keren, sang warrior kembali membual. Apakah ini sebuah seal? Dia bertanya dengan heran. Kemudian dia merasakan sesuatu di belakangnya. Sebuah fireball raksasa meluncur ke arahnya. Yang melepaskannya adalah goblin shaman tua. Tubuhnya mulai bersinar sepenuhnya. Sesaat kemudian dia meledak. Baiklah, bicara dengan bahasa manusia. Kalau tidak, aku tidak akan mendengarkanmu, kata si penombak. Mungkinkah benar ada treasure tersembunyi di dalam patung itu? Dia bertanya-tanya. Mistress of Hell, mungkin ini adalah seal milik bos, pikir MC. Si penombak tidak ragu dan langsung menghancurkan patung tersebut. Dengan tindakannya, dia menciptakan sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Para warrior segera menyadari hal itu. Teman yang membuat MC memiliki banyak pertanyaan juga tidak tinggal diam. Pilar-pilar api beracun berwarna hijau mulai muncul dari tanah. Salah satunya muncul tepat di bawah si penombak, tetapi dia berhasil menghindar tepat waktu. Setelah itu, dia mendarat dengan selamat di tanah lain dan menatap apa yang terjadi di hadapannya. Kabut asam beracun mulai menghilang. Sebuah kaki iblis muncul. Warhorse of the Spirit of Death muncul di hadapan sang warrior. Saat dia masih mencoba menenangkan diri, monster itu langsung menyerang, namun dia berhasil bereaksi tepat waktu. Satu ayunan tombak yang presisi memotong makhluk itu menjadi beberapa bagian. Namun itu hanya tampak demikian pada pandangan pertama. Kuda itu tetap utuh tanpa luka. Seranganku menembusnya, pikir si pembual. Saat itu, MC sedang menganalisis situasi. Aku disegel di tempat perlindungan selama 10.000 tahun. Akhirnya aku menemukan kebebasan. Suara itu datang dari pilar api hijau raksasa. Sekarang bersiaplah untuk mati, manusia-manusia menyedihkan. Seorang iblis muncul. Mistress of Hell, levelnya 60. Bersiaplah menerima kematian kalian, katanya. Kalian tidak memiliki peluang melawanku. Ancaman iblis itu membuat si penombak diliputi rasa takut. Para warrior biasa langsung terbakar oleh apinya. Ini gila. Kenapa dia bisa sekuat ini? MC bertanya dalam hati. Setelah serangannya, sang mistress hanya meninggalkan kehancuran, bersiap untuk bertarung. Kita harus menang, kata Elf Maiden yang membantu rekannya. Manusia dan iblis bertarung berdampingan. Omong kosong apa ini, kata Mistress of Hell, kalian akan mati di sini, tambahnya. Lalu dia melepaskan pilar api beracun ke arah mereka. Api itu hampir menyentuh wajah Demon Maiden. Siapa kamu? Teriak Mistress of Hell, siapapun dirimu tidak penting, kamu tidak punya hak untuk melukai rakyatku, lanjutnya. MC datang menyelamatkan dan berhasil menahan tombak bos tersebut. Tindakan ini sangat mengejutkan sang mistress, tidak buruk. Sebagai manusia biasa, kamu berhasil menangkap tombakku. Katakan namamu, katanya. MC menggenggam bilah beracun itu lebih erat dan berkata bahwa dia adalah Immortal Demon King Adhilasai. Itu tidak mungkin. Dia sudah mati sejak lama. Kamu jelas bukan dia, seru teman si pembual. Oh, kamu masih saja cengeng. Suara itu tiba-tiba terdengar. Maafkan aku karena membuatmu menderita selama ini. Sekarang ayah sudah pulang dan mulai sekarang aku akan melindungimu, kata suara itu. Namun kenapa kamu berada dalam tubuh manusia? Tanya Demon Maiden. Kita akan membicarakannya nanti, kata MC sambil menggenggam bilah itu. Pertama, aku akan menghancurkan bajingan yang memperbudakmu untuk menghindari masalah yang tidak perlu tambahnya. Ayah, tolong hentikan. Dia bukan orang jahat, seru sang gadis. Selama ini dia telah melindungiku. Kami memiliki kontrak. Kamu bisa mempercayainya, katanya bersumpah. Benar ayah, percayalah padaku, si pembual ikut berseru. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? MC berteriak sambil menendang si penombak. Baiklah, pertama-tama kita harus menghadapi bos, tambah MC. Mistress of Hell sudah mulai menyiapkan serangan berikutnya. Setelah itu, dia melepaskan api beracun raksasa ke arah mereka. Untungnya, ketiganya berhasil menghindari serangan tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak ragu dan langsung menyerang bos secara bersamaan. Setelah serangan gabungan itu, terjadi ledakan besar di medan pertempuran. Kalian benar-benar lemah, balas sang mistress. Berkat kekuatannya, dia berhasil mendorong mereka bertiga mundur. Namun mereka tetap berhasil mendarat dengan stabil. Jadi inilah perbedaan antara diriku dan monster level 60, pikir MC. Tiba-tiba, bos itu menghilang dari pandangan mereka dan muncul tepat di belakang Demon Maiden. Ayah, gadis itu berteriak ketakutan, namun semuanya sudah terlambat. Mistress of Hell telah melubangi dadanya, lalu baik si pembual maupun MC secara bersamaan meneriakkan namanya. Sesaat kemudian, keduanya yang telah kehilangan kendali langsung menerjang untuk menyerang. Bos itu menyadari bahwa dia bisa memberikan tekanan besar pada mereka. MC mengaktifkan Vampire Skill, sementara si penombak menggunakan Dragon Strike. Pada saat yang sama, mereka menyerang makhluk hijau tersebut. Dengan usaha gabungan mereka, setidaknya mereka berhasil memberikan sedikit
sedikit damage pada musuh. Kemudian si penombak mulai menggunakan Holy Healing Skill untuk membantu temannya sebisanya. Jangan khawatir, dia masih bisa diselamatkan, katanya pada MC. Serangan seperti ini cukup bagus. Sangat cocok untuk pijatan, kata Mistress of Hell sambil menyela. MC kembali diliputi perasaan putus asa. Perasaan itu sama seperti saat anggota keluarganya disakiti dan ditindas, sementara dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Berkatmu, beberapa kenangan buruk kembali terlintas di pikiranku. Sepertinya kamu sudah siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar begitu, tanya MC. Kenangan buruk apa lagi? Adakah sesuatu yang lebih buruk daripada bertemu denganku? Bos itu bertanya. Tentu saja ada, teriak MC sambil mengisi tubuhnya dengan blood explosion teknik. H pemiliknya turun menjadi 1. HP-nya benar-benar jatuh ke 1. Gadis itu terkejut melihat betapa drastis kecepatan lawannya meningkat. Kamu akan membayar dengan nyawamu atas penghinaanmu, katanya. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, MC menusuk kepalanya. Berani-beraninya kamu menyentuh wajahku, katanya dengan marah. Wajah ini diciptakan khusus untuk dipukul. Sepertinya Mistress of the Underworld tidak tahu seperti apa neraka yang sesungguhnya. Kalau begitu, biar aku yang menunjukkannya, kata MC. Setelah itu, bos tersebut kembali menerima serangan bertubi-tubi. MC hanya memiliki 1 HP dan harus menghindari setiap serangan lawan selama 10 detik ke depan. Dalam waktu itu, dia harus memberikan damage maksimal. Dia begitu kuat sampai bos tidak bisa melawannya balik, pikir si penombak. MC sama sekali tidak terpikir untuk berhenti dan terus menghajar Mistress tersebut. Serangan terakhirnya menghantam tubuh lawan hingga terhempas ke tanah. Berlumuran darah, tubuhnya tergeletak tak bergerak. Melihat itu, si pembual akhirnya menyadari bahwa sosok di hadapannya benar-benar Adilasai. Sementara itu, MC mendarat di tanah. Teknik ini sangat kuat. Damage yang dihasilkannya memang menurunkan HP menjadi 1, tetapi setelah itu MC langsung pulih sepenuhnya dan mencapai HP maksimum. Tiba-tiba, sebuah tombak melintas di samping tangannya. Gadis itu mulai menggambar sesuatu dengan jarinya yang tajam. Berani-beraninya kamu mempermalukanku, bajingan, teriakannya menggema. Setelah itu, wajah dan tubuhnya tertutup oleh armor tebal. Aku akan memakan organ tubuhmu satu persatu. Hati, limpa, usus, paru-paru, dan kantung empedu, teriakannya kembali terdengar. Sial, semua usaha tadi jadi sia-sia, pikir si penombak. Ayo, kalau kamu berani, kata MC. Bahkan dalam posisi seperti itu, dia tetap bersikap tidak sopan pada makhluk hijau raksasa tersebut. Bos itu tidak menunggu lama dan langsung menyerang. Api beracun mulai menyebar ke segala arah. Aku terlalu marah dan tidak sengaja membunuhnya. Seharusnya aku mempermainkannya sampai dia memohon kematian, kata bos itu. Jangan meremehkanku, kata MC yang masih hidup. Kenapa kamu masih hidup? Gadis itu berteriak kesal. Selama aku memiliki skill ini, seranganmu tidak berarti apa-apa bagiku, kata MC. Berhenti berputar-putar dan katakan bagaimana kamu, semut bodoh dan tak berharga, bisa bertahan hidup, tanya monster itu dengan marah. Karena waktumu tidak tersisa banyak, aku akan memberitahumu, kata MC. Aku meninggalkan sesuatu di tubuhmu saat salah satu seranganku tadi. Dan apa ini? Tanya makhluk hijau itu. Itu adalah salah satu kartu kuat dengan skill khusus. Waktu sejak aktivasinya sudah cukup lama dan sebentar lagi efeknya akan bekerja. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Mistress tersebut dengan marah. Aktifkan skill, kata MC, Black Hole Trap. Itulah nama skill tersebut. Setelah itu, sesuatu yang hitam mulai tumbuh tepat di dada lawan. Semut menyedihkan, teriaknya sebelum kematian menjemput. Sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi bola yang langsung meledak. Hah, tanya MC dengan heran. Mereka hanya menggali tanah, tambahnya sambil berpikir. Karena membunuh bos, MC memperoleh 6.000 Conqueror Points dan dia juga membuka misi sulit bernama Demon King's Castle. Itu adalah misi tingkat menengah dan dia tertarik dengan reward yang ditawarkan. Sebuah skill baru diperoleh, Hellmaster. Skill ini bisa digunakan untuk meningkatkan fire type. Perkembangan ini benar-benar membuat MC terkejut. Kerja bagus, bocah. Kamu ternyata tidak sederhana, kata astrologer yang tiba-tiba muncul. MC menatapnya dengan lelah. Apa itu yang ada di tanganmu? Itu adalah item untuk profession change. Kembalikan. Kamu tidak pantas memilikinya, kata warrior berkacamata. Paman, kamu tidak bisa melakukan ini. Dia menyelamatkan nyawaku. Kita tidak seharusnya mengambil apapun darinya, kata gadis itu menyela. Kamu terlalu polos. Kita harus mendapatkan artifak ini dengan cara apapun. Itu adalah perintah ayahmu, kata sang astrologer. Sial, aku menyia-nyiakan kartu andalanku untuk bos yang tidak berguna itu. Seandainya masih ada, itu pasti sangat berguna sekarang, pikir MC. Seorang guard warrior dan seorang boxer, keduanya level 50, langsung muncul di depan MC. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan item itu. Kamu dengar aku.
Aku melihat semuanya, kata astrologer. Gadis dari ras iblis ini sangat penting bagimu. Lakukan seperti yang kami katakan. Maka dia akan tetap hidup, tambahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghentikan kalian, kata si penombak. Kalian hanyalah sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa melawan kami. Tambah astrologer. Kalian ini entah terlalu bodoh atau terlalu percaya diri, kata MC sambil tertawa. Tindakan ini membuat warrior berkacamata itu kebingungan. Jika kalian membunuhnya, aku tidak akan bisa menghentikannya, kata MC. Namun jangan berpikir kalian bisa mencegahku menyingkirkan Jing, tambahnya. Sial. Ternyata dia lebih pintar dari yang kukira, kata astrologer. Akan sangat sulit menghadapinya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, kata MC. Aku harus mengalihkan seluruh perhatian mereka kepadaku dan dalam kondisi apapun tidak boleh membiarkan Demon Maiden terluka, pikir MC. Tiba-tiba seseorang menarik pedang dari sarungnya. Itu adalah Jing. Dia memohon pada pamannya agar tidak membunuh penyelamatnya. Namun keberhasilan misi untuk menemukan artifak yang memungkinkan profession change jauh lebih penting bagi kerabatnya dibandingkan standar etika apapun. Tetap di sini sampai aku membereskan dia, kata sang astrologer. Setelah itu, MC meninggalkan posisi tempatnya berdiri dan bergerak sangat dekat ke lawan utamanya. Namun Warrior Knight itu siap melindungi pria berkacamata tersebut dengan nyawanya. Dia menggunakan blue shield besar miliknya untuk membeli waktu. Pedang MC menghantamnya dengan cepat. Bahkan artifak seperti itu pun tidak mampu menembus pertahanan defender berpengalaman tersebut. Pada saat ini, sang astrologer mulai membentuk sebuah spell di tangannya. 5 fireball langsung melesat menuju MC, tetapi dia berhasil menghindari serangan besar itu. Sementara itu, debu beterbangan di medan perang membuat siapapun tidak bisa melihat dengan jelas. Seorang boxer tiba-tiba muncul di depan MC. Serangan inilah yang sengaja tidak dihindari oleh Demon King. Dia sama sekali tidak menyangka harus menghadapi begitu banyak lawan sekaligus. Tiba-tiba seekor kuda muncul di medan perang dan tidak terpengaruh oleh damage yang diberikan si penombak sebelumnya. Apa yang dia lakukan di sini, pikir MC. Pada detik itu juga, sebuah ide brilian muncul di kepalanya. MC langsung berlari menuju kuda tersebut. Dia ingin kabur. Hentikan dia, teriak Warrior Knight. Dia tidak akan berhasil. Aku sudah meramalkannya, kata sang astrologer. Setelah itu, dia mengaktifkan unique shooting star skill miliknya. Kemudian dia mulai mengamati hasil dari tindakannya. Meteor hampir mengenai tubuh MC dan juga tanah. Kecepatan kuda itu sangat tinggi. Rencananya hampir berhasil. Tiba-tiba kuda itu berlutut di hadapan MC. Pada saat yang sama, meteor menghantam tanah. Skill yang mengerikan. Pikir si penombak sambil menyaksikan pertarungan para petarung kuat itu. Sang astrologer berkata agar tubuh bocah itu diperiksa dan item untuk profession change diambil. Debu yang bercampur abu perlahan mulai menghilang. Apa? Bagaimana dia masih hidup? Pikir warrior berkacamata itu. Bayangan MC bersama kudanya mulai terlihat. Tak lama kemudian, dia muncul di hadapan para lawannya tanpa cedera sedikit pun. Duduk di atas tunggangannya, MC mulai mendekati mereka. Api berwarna turquoise langsung melesat ke arah mereka. Warrior Knight itu berhasil bereaksi tepat waktu dan mengaktifkan shield untuk dirinya dan rekan-rekannya. Dia berharap itu cukup membantu. Namun barrier tersebut mulai retak dengan cepat akibat serangan itu. Api macam apa nih? Dia bertanya dengan terkejut. MC baru saja mendapatkan profession baru, Necromancer Knight. Kuda itu adalah kunci dari perubahan tersebut. Sang astrologer menyadarinya terlalu terlambat. Sial, aku benci menunggang kuda, kata MC. Andai saja aku bisa mengganti tungganganku dengan yang lain atau bahkan sebuah motorcycle, pikirnya. Tiba-tiba kuda di bawah MC mulai bercahaya. Apa dia benar-benar akan menyerang? Tanya sang astrologer. Tunggangan itu mulai berubah. Dan sesaat kemudian, MC tidak lagi duduk di atas kuda, melainkan di atas sebuah motorcycle. Sang boxer tidak ingin ragu dan langsung menyerang, tetapi MC berhasil menghindari serangan bodoh itu. Kemudian sang fighter mendengar suara raungan di atas kepalanya. Killer move, kata MC. Warrior itu terkejut bagaimana dia bisa melampauiku dalam kecepatan, pikirnya. Setelah itu, MC mencoba menghantam bajingan tersebut. Sial, apa kamu menertawakanku? Dia bertanya dengan agresif. Membunuhmu dengan satu serangan akan terlalu membosankan, jawab MC. Setelah itu, magical chains muncul di udara. Rantai-rantai itu dengan cepat membelit seluruh tubuh MC. Oh, jadi ini control skill, kata MC. Kamu tidak akan bisa menghadapi 3 player kuat sekaligus, lanjut sang astrologer. Pada saat yang sama, sang brawler menggunakan skill unlimited strength.
Warrior Knight juga ikut bergerak dan mengaktifkan Shield Strike. Ketiganya mencoba menyerang secara bersamaan. MC hanya menatap mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Setelah serangan itu, ledakan besar terjadi. MC berhasil menahan serangan tersebut. Aku sudah bilang sejak awal bahwa aku hanya berlatih dengan kalian, kata MC. Sistem kemudian menawarkan kepadanya untuk menggunakan Master of Hell Certificate. Tubuh MC mulai dengan cepat diselimuti api biru. Akibatnya, para lawannya juga ikut terbungkus api tersebut. Sang astrologer hanya bisa menatap dengan kebingungan. Para sekutunya lumpuh dan membeku. Dengan satu serangan memekakan telinga, MC menghancurkan mereka dan memperoleh experience dari pembunuhan itu. Kemudian dia mendekati sang astrologer. Pria berkacamata itu mengakui kekalahannya dan meminta kematian yang cepat. Sayang sekali, aku baru naik level dan mendapatkan skill baru, kata MC. Skill apa itu? Tanya sang astrologer dengan ketakutan. Tangan MC langsung diselimuti api biru. Kerumunan orang mati mulai muncul di belakang sang astrologer. Summoning the Spirit of Death. Itulah nama skill barunya. Bunuh dia, perintah MC. Pria berkacamata itu tidak punya pilihan selain menatap para mayat hidup yang mendekat dengan cepat. Bajingan. Kamu akan mati dengan sangat mengenaskan, teriak sang astrologer putus asa. Cukup sederhana. Hanya gigitan biasa, lapor MC. Skill ini memiliki efek khusus. Korban yang terkena akan berubah menjadi zombie. Sepertinya aku menjadi lebih kuat lagi, pikir MC.